Selamat sore menjelang malam Bapak Ibu semua yang dikasihi Kristus. Kembali kita bertemu dalam fellowship kita di setiap hari Jumat. Dengan penuh sukacita kami akan membahas serial Kristus dalam Perjanjian Lama. Adapun tema khusus sore malam hari ini adalah Keluaran 13. Bagi Bapak Ibu yang baru pertama kali bergabung dalam fellowship ini, kami ucapkan selamat bergabung dan jika Anda ingin mendengarkan rekaman-rekaman fellowship kami, baik yang setiap hari Jumat jam 18-21, mengenai tema serial Kristus dalam Perjanjian Lama, dan yang setiap hari Minggu jam 18-21 juga, mengenai kehidupan dalam realita Kristus, Bapak Ibu dapat mengakses video-video rekaman fellowship kami melalui channel YouTube Kebenaran yang Memerdekakan. Dan jangan lupa untuk share, like, subscribe, dan komen untuk mendapatkan notifikasi video-video yang terbaru. Kami sangat menyarankan bagi Bapak Ibu untuk menonton video-video tersebut hingga selesai untuk mendapatkan pemahaman yang utuh dari apa yang disampaikan dengan tentunya Alkitab adalah sebagai dasarnya. Kita akan segera memulai fellowship kita petang ini. Silakan Pak Yaya. Ya, terima kasih Pak Jul. Hari ini kembali kita coba melanjutkan apa yang sudah kita bahas tentang Israel. Karena hari ini juga saya melihat kita perlu mengulangi beberapa hal yang sangat mendasar. Hal-hal yang dibukakan Tuhan itu semakin terlihat dengan kita lihat Israel ini. Dikatakan dengan jelas di dalam Keluaran, kitab Keluaran 4 ayatnya yang ke-22 bahwa Israel adalah anakku yang sulung. Dan kita sudah membahas bagaimana Israel sebagai anakku yang sulung ini itu memang yang ada di dalam pemandangan Allah. Jadi ketika Allah beracara dengan Israel, maka dia melihat Israel itu sebagai anaknya yang sulung. Tentu saja anaknya yang sulung itu bukanlah bangsa Israel, tetapi anaknya yang sulung itu adalah Yesus. Jadi di pemandangan Allah, waktu dia menggunakan bangsa Israel, dia bukan menggunakan tanda kutipnya suatu bangsa dalam dunia ini, ya, supaya bangsa itu bisa selamat dari Mesir. Tetapi dia menggunakan Israel sebagai peragaan akan Yesus itu. Kita perlu sekali melihat hal ini, karena kegagalan kita melihat Israel sebagai Yesus, sebagai anakku yang sulung, itu adalah kegagalan yang sudah dilakukan oleh begitu banyak orang yang mengetahui Alkitab, tapi tidak mengetahui apa yang menjadi tujuan Allah. Apa yang menjadi isi hati Allah ketika dia memperagakan semua peristiwa-peristiwa itu. Karena mereka melihat Israel ini hanya suatu bangsa yang dibantu Allah, suatu bangsa yang punya tanda kutipnya dewa, dan dewanya ini sedang bekerja menyelamatkan bangsa itu. Karena inilah yang ada dalam konsep manusia. Makanya dalam dunia ini begitu banyak sekali orang menyembah dewa-dewa, karena mereka berpikir dewanya itu bisa menyelamatkan. Sehingga ketika mereka juga membaca kisah-kisah di dalam Alkitab, apakah itu mengenai Nuh, apakah mengenai Abraham, apakah khususnya bangsa Israel, mereka melihat ini ada sesuatu kekuatan yang besar yang beracara, yang menolong orang-orang ini. Mereka tidak melihat bahwa semua itu adalah peragaan Allah. Sekali lagi kita harus melihat ini adalah peragaan yang Allah buat tentang anakku yang sulung itu. Bahkan kalau kita melihat di dalam Alkitab, seluruh kisah dalam Alkitab itu, semua itu sebenarnya berbicara tentang anaknya yang sulung. Baik dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu. Jadi seluruh benang merahnya itu berbicara tentang anakku yang sulung. Dan itu ada di dalam Alkitab. Ya, walaupun orang mungkin berkata bahwa oh iya itu semua berbicara tentang Yesus. Ya, tapi Yesus sebagai apa? Yesus sebagai anakku yang sulung. Itu yang dibahas oleh Allah dalam semua tulisan-tulisan itu. Coba kita lihat dulu, yang pertama adalah ketika Allah menciptakan langit dan bumi ini, dia hanya menciptakan satu manusia, yaitu Adam. Yang melalui Adam ini kemudian dihadirkanlah manusia-manusia yang lainnya. Dihadirkanlah Hawa itu. Ya, tapi tentu saja berasal dari Adam. Adam inilah yang pertama. Ya.
Dia adalah gambaran daripada Kristus. Jadi Adam dihadirkan, kita tahu itu. Kemudian kita tahu bagaimana Adam berbuat dosa dan sebagainya. Kita tidak bahas secara detail. Tetapi pembahasan tentang anak yang sulung ini sudah dimulai dari kitab Kejadian. Dari awal. Bahkan juga ketika dia juga memunculkan tentang anakku yang sulung, dan kemudian di dalam anakku yang sulung itu, dia munculkan yang pertama dan yang kedua. Kita juga tidak terlalu bahas hari ini mengenai hal ini, kita sudah banyak bahas dalam bahan-bahan yang sebelumnya kita bahas di dalam pertemuan kita. Tetapi kemudian kita tahu bahwa melalui kisah Kain dan Habel, kita bisa melihat bagaimana kemudian keturunan yang menurunkan Kristus itu justru hadir dari keturunan Set yang menggantikan Habel. Yang kedua itu menjadi tanda kutipnya yang sulung. Yang kedua itu tanda kutipnya mendapatkan posisi yang begitu tinggi, yang begitu agung di hadapan Allah. Jadi ada satu ikatan antara anak sulung dengan yang pertama dan yang kedua itu. Dan ketika dia mulai memperjelas kata anakku yang sulung atau mengenai anak yang sulung ini, ketika dia berbicara kepada Abraham mengenai keturunan. Tentu saja kita tahu keturunan yang dimaksud itu adalah Yesus, ya, Kristus itu. Tapi kemudian dia sudah mulai menyinggung tentang anakku yang sulung ini, yang hak dan miliknya itu dimiliki oleh anak yang kedua justru. Nah, ini muncul lagi the first and the second itu. Kalau kita bahas kembali mengenai hal itu, ya. Di mana Ishaklah pemilik dari semua kekayaan-kekayaan, harta-harta yang dimiliki oleh Abraham. Dialah anak perjanjian. Ishak inilah anak yang diberikan Allah, tanda kutipnya sebagai anak sulung itu. Walaupun sebenarnya secara jasmani yang dilahirkan itu adalah Ismail sebagai anak sulung. Namun kemudian kita tahu bahwa mengenai anak yang sulung ini kemudian bergulir juga melalui Ishak, dia melahirkan Yakub dan Esau itu, ya. Tapi intinya bahwa ada satu kisah mengenai anak yang sulung ini sudah diperagakan Allah sebenarnya. Bergulir kisah itu sedemikian rupa sampai kepada Yakub, dan kemudian Yakub ini diberikan nama Israel. Nah, di dalam kisah-kisah Adam, Habil, Ishak, dan sampai kepada Yakub, bahkan sampai kepada Yusuf. Nah, kemudian dari Yakub ini kita tahu lahirlah 12 suku itu. Dan dari 12 suku ini kemudian terbentuklah bangsa Israel. Dia hadirkan Israel ini sebagai anakku yang sulung. Ini langsung dia sebut. Jadi suatu peragaan yang tadinya hanya personal-personal, pribadi-pribadi, namun kemudian pribadi-pribadi ini menjadi suatu bangsa, suatu umat, ya, suatu kesatuan. Jadi Kristus itu sekali lagi kita bisa lihat dia secara pribadi, namun sebenarnya dia adalah corporate people, ya, sekumpulan orang yang ada di dalam dia. Nah, ini yang kita kemudian tahu ketika Allah memperagakannya melalui dia membawa anakku yang sulung ini keluar dari Mesir. Ya. Jadi peristiwa yang dilakukan oleh Musa ini, peristiwa itu pula lah yang juga sebenarnya dilakukan oleh Yesus. Ya, di dalam kedatangan Yesus 2000 tahun yang lalu, itu Yesus justru menggenapi semua gambaran ini. Karena Yesuslah anak yang sulung itu sebenarnya. Israel adalah anakku yang sulung. Jadi ketika dia berbicara dengan Israel, dia tidak berbicara, sekali lagi saya katakan, suatu bangsa dalam dunia ini. Dia sedang berbicara tentang anaknya. Anakku itulah yang akan keluar dari Mesir. Kupanggil anakku keluar dari Mesir. Itu ada ayatnya. Jadi dia memanggil anaknya itu keluar dari Mesir, dan dalam perjalanan itu adalah perjalanan anaknya, ya, menuju kepada Kanaan. Dan ketika tiba waktunya, maka gambaran ini pun datang kepada Yesus. Ya, Yesus datang 2000 tahun yang lalu, dan dia dibaptis oleh Yohanes Pembaptis, dan disinilah dia sudah memulai perjalanan dia sebagai anaknya yang sulung. Dan ketika Yesus sendiri, ya, jadi ada Yesus pribadinya itu, yang sang kepala itu, dia datang dan dialah yang akan tanda kutipnya mati dan kemudian dia akan bangkit secara korporat. Sama seperti ketika dia berkata Israel adalah anakku. Yang mati di Mesir itu tanda kutipnya itu adalah Kristus, adalah Yesus itu yang mati melalui domba itu. Tetapi kemudian ketika dia masuk dalam kematian, dia membawa orang-orang bersama-sama dengan dia. Dan kemudian ketika dia bangkit, maka dia bangkit sebagai anak yang sulung. Dan kita bisa melihat bahwa kita memiliki hubungan dengan Yesus ketika kita ada di dalam kematian itu bersama-sama dengan dia. Itulah sebabnya kita disebut sebagai tubuh Kristus, ya. Jadi perjalanannya jauh dari Adam, bayangkan itu dari Adam yang ribuan tahun yang lalu, sampai kedatangan Yesus, bahkan sampai kedatangan Yesus kepada
orang-orang percaya dan kita menjadi tubuhnya. Dengan jelas Paulus katakan dalam Roma 8 ayat 29, semua orang yang dipilih dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia, anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Jadi dia sebagai anak sulung dan kita sebagai tubuh daripada anak sulung itu. Nah, peristiwa selanjutnya dari bangsa Israel ini tentu saja kita tahu, ini adalah suatu peristiwa perjalanan. Sekali lagi saya katakan perjalanan Yesus. Kita harus menaruh dalam pemahaman kita bahwa ini adalah Kristus. Jadi ini bukan suatu kisah tentang suatu bangsa dalam dunia, dan ini juga bukan kisah perorangan terhadap diri kita, tetapi ini adalah kisah Kristus yang diperagakan Allah, yang olehnya kita harus tahu, kita harus memahaminya, atau kita gagal di dalam perjalanan kita sebagaimana yang juga sudah diperagakan oleh bangsa Israel. Jadi memperhatikan betul-betul apa yang Allah peragakan, karena yang Allah beritakan itu sekali lagi itu adalah anakku yang sulung. Ya. Dan kita ini orang percaya adalah tubuh daripada anak yang sulung itu. Kita adalah anak sulung itu juga. Bagian daripada anak sulung itu, karena kita adalah tubuh Kristus. Secara korporat kitalah anak sulung itu dan dia sebagai kepalanya. Ya, jadi kalau kita gagal memperhatikan, memahami apa maksud Allah dari yang dia peragakan, maka tentu saja kita akan gagal memahami Kristus itu bagaimana. Karena Allah sudah peragakan Kristus itu. Begitu banyak orang berbicara dalam dunia ini, bagaimana saya bisa mengenal Kristus? Mereka berpikir mengenal Kristus itu bisa melalui ajaran manusia. Sementara yang Allah sudah perlihatkan Kristusnya, mereka tidak bisa memahaminya. Jadi sepaham-pahamnya kita akan kisah yang dibangun oleh manusia, teologi yang dibangun oleh manusia, tetapi kalau kita tidak bisa memahami perjalanan Kristus itu sendiri yang diperagakan Allah, maka tentu saja jawabannya sederhana. Kita tidak pernah kenal Kristus. Jadi ini suatu kebanggaan bagi kita untuk bisa mendapatkan kasih karunia ini, bahwa Allah memperlihatkan kepada kita anaknya yang sulung. Jadi sekali lagi, kata anak yang sulung ini bukan lagi hanya suatu istilah bagi kita, tapi anak yang sulung itu adalah diri kita juga, pribadi kita sendiri, ya, yang diperagakan Allah. Israel dalam perjalanan mereka gagal melihat hal itu. Ya, Israel yang pertama mereka gagal, tetapi Israel yang kedua pun juga banyak juga yang gagal melihatnya. Dan kita bisa melihat betapa dahsyatnya kegagalan mereka justru membawa mereka kepada kebinasaan, sekalipun mereka berada dalam tuntunan Allah. Saya melihat salah satu kuncinya karena mereka berpikir Allah menuntun mereka. Ya, sebagai suatu bangsa, Allah menuntun mereka sebagai manusia adamik yang keluar dari suatu tekanan dunia. Ini kegagalannya. Padahal Allah memperagakan Kristus justru. Jadi kita harus melihat seluruh peristiwa itu adalah Kristus. Kalau kita bisa melihat itu adalah Kristus, maka kita bisa memahami bagaimana perjalanan kita sebenarnya yang sering kita singgung melalui kematian. Saya ingin kembali kita kepada kisah yang kita bahas minggu lalu, bagaimana Allah membawa bangsa ini keluar dari Mesir. Coba kita lihat dulu di dalam Keluaran 12. Allah membawa bangsa Israel keluar dari Mesir, bahwa bulan ini akan menjadi permulaan segala bulan bagimu. Itu akan menjadi bulan pertama bagimu tiap-tiap tahun. Jadi ini adalah awal kehidupan bangsa Israel secara korporat, karena sekarang mereka sudah berada di dalam anakku yang sulung. Bagaimana bangsa Israel berada di dalam sebagai bagian daripada anakku yang sulung, karena sekali lagi Allah katakan Israel adalah anakku yang sulung. Nah, pribadi-pribadi yang ada di dalam bangsa ini tentu saja akan bisa berada di dalam anakku yang sulung ini hanya melalui satu peristiwa yang kita sudah bahas minggu lalu, yaitu kematian. Jadi tidak ada jalan yang lain. Sama sebagaimana kita semua yang ada di dalam Kristus, kalau kita menyebut diri kita adalah di dalam Kristus atau dalam anakku yang sulung itu, kita semua hanya bisa mendapat bagian melalui kematian. Kita disatukan dengan anak yang sulung melalui kematian anak domba. Dan kita bahas itu bagaimana mereka masuk ke dalam rumah, mereka potong domba, karena itu kematian anak domba.
Dan kematian anak domba ini mereka harus mengambil bagian dalam kematian itu. Mereka harus menerima kematian anak domba itu sebagai kematian mereka. Dia katakan di dalam ayatnya yang ketiga, dalam pasal 12 ini, katakanlah kepada segenap jemaat Israel, pada tanggal 10 bulan ini ambillah oleh masing-masing seekor anak domba menurut kaum keluarga, seekor anak domba itu untuk tiap-tiap rumah tangga. Jadi ini adalah bagaimana mereka menerima anak domba itu dan kemudian menerima kematian anak domba ini. 2000 tahun yang lalu, sama sebagaimana Musa masuk ke dalam Mesir, dan Yesus juga masuk ke dalam dunia ini datang pada orang-orang Israel, Yohanes Pembaptis menyatakan dengan jelas di dalam Yohanes 1 ayatnya yang ke-29. Ya. Pada keesokan harinya, Yohanes melihat Yesus datang kepadanya dan ia berkata, lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa. Jadi kisah mengenai anak domba Allah itu, kita sudah bisa melihat bahwa muncul sering di dalam Alkitab, Perjanjian Lama, dan bagi orang Israel, mereka sebenarnya mengerti apa yang dimaksudkan dengan anak domba Allah. Beda sekali dengan zaman sekarang, kebanyakan orang Kristen nggak mengerti anak domba Allah. Mereka tahulah anak domba Allah itu adalah korban penebus salah, apa dan sebagainya. Tapi mereka tidak melihat bahwa yang disebut anak domba Allah itu, itulah yang disembelih di Mesir, di mana mereka harus makan dagingnya, dan darahnya harus ditaruh di palang pintu. Kalau mereka tidak melakukan hal itu, maka tidak ada gunanya peranan anak domba Allah ini. Karena banyak sekali ajaran-ajaran dalam dunia ini kepada kita lebih ditekankan bahwa anak domba itu adalah korban yang kita bawa kepada Allah untuk penebus salah saya. Tidak dilihat bahwa korban ini adalah saya juga masuk dalam korban itu, bagian daripada korban itu. Karena kalau saya tidak makan dagingnya, saya tidak berada di dalam rumah Allah itu, saya tidak menaruh darah itu, maka tentu saja saya tidak bisa menjadi bagian daripada tubuh Kristus. Dan Yesus mengerjakan itu 2000 tahun yang lalu. Dia sebagai anak domba Allah, dialah yang datang, yang akan dipotong, yang akan mati, dan kemudian menebus kita semua, ya, menghapus dosa manusia. Ya, jadi kematian anak domba ini yang kita sudah bahas di bangsa Israel itu adalah kematian seluruh manusia di dalam dunia. Yang diperagakan pada waktu itu, kematian anak domba yang dipotong oleh bangsa Israel itu adalah kematian seluruh manusia di Mesir. Anak sulung itu menggambarkan seluruh isi rumah. Jadi bukan hanya bangsa Mesir yang mati, anak sulungnya, tetapi Israel juga mati. Bangsa Israel juga semuanya mati, anak sulungnya mati di dalam kematian anak domba. Kenapa? Karena mereka mengambil bagian dalam kematian anak domba itu. Dan kalau Allah melihat mereka mengambil bagian dalam kematian anak domba itu melalui tanda darah di pintu itu, maka Allah akan membiarkan mereka untuk memiliki hidup. Allah akan membawa mereka keluar dari kematian yang ada di Mesir itu, keluar dan untuk mendapatkan memiliki hidup. Namun yang tidak memiliki tanda kematian itu, darah itu, maka mereka mati binasa. Di dalam ayatnya yang ke-12 dikatakan dengan jelas bahwa pada malam ini aku akan menjalani tanah Mesir dan semua anak sulung dari anak manusia sampai anak binatang akan kubunuh, dan kepada semua Allah Mesir akan kujatuhkan hukuman. Jadi ada penghukuman, ada penghakiman, ada penghukuman. Di sini juga peristiwa ini terlihat, ya. Dan darah itu menjadi tanda bagimu pada rumah-rumah di mana kamu tinggal. Jadi apabila aku melihat darah itu, ini pentingnya. Apabila aku melihat darah itu, maka aku akan lewat daripadamu, jadi tidak akan ada tulah kemusnahan di tengah-tengah kamu. Ini yang akan terjadi pada peristiwa itu. Lalu kalau kita lihat di dalam ayatnya yang ke-29, dikatakan dengan jelas, maka pada tengah malam Tuhan membunuh tiap-tiap anak sulung di tanah Mesir,
dari anak sulung Firaun yang duduk di tahtanya, sampai kepada anak sulung orang tawanan yang ada di dalam liang tutupan, beserta segala anak sulung hewan. Apa yang terjadi? Ya jelas sekali, semua anak sulung di Mesir itu meninggal. Ya. Karena apa? Karena ada kematian anak domba. Jadi kematian anak domba ini bukan hanya untuk bangsa Israel. Kematian anak domba ini untuk seluruh Mesir itu. Semua anak sulung mati. Jadi orang-orang itu mati di dalam ketidaktaatan mereka. Karena Fir'aun tidak mau membiarkan bangsa Israel keluar. Itulah firman yang disampaikan Allah kepada Fir'aun melalui Musa, bahwa biarkanlah anakku pergi untuk beribadah. Namun Fir'aun tidak mau menaatinya. Tidak. Jadi mereka mati dalam ketidaktaatan. Anak sulung Israel, mereka mati di dalam anak domba sebagai ketaatan kepada anak domba itu. Ya, jadi kematian anak domba dan mereka menerima, maka mereka menerima kematian itu. Ini pula peristiwa di mana terjadi penghakiman, ya, terjadi penghukuman terhadap Mesir, terhadap dunia. Ini adalah penghakiman juga. Dan Yesus dengan jelas sekali mengatakan hal itu di dalam Yohanes 12 ayatnya yang ke-31. Sekarang berlangsung penghakiman atas dunia ini, sekarang juga penguasa dunia ini akan dilemparkan keluar, dan apabila aku ditinggikan dari bumi, maka aku menaruh semua orang datang kepadaku. Perhatikan di sini ada perkataan ini. Sekarang berlangsung penghakiman atas dunia ini. Ingat, dunia gambarannya Mesir. Sekarang juga penguasa dunia ini akan dilempar keluar, dikeluarkan dari tanda kutipnya Israel itu. Allah tidak lagi beracara dengan dunia. Jadi penguasanya akan ada penghakiman atas dunia, akan ada penghakiman atas Mesir. Ini peristiwa yang diperagakan Yesus. Penghakiman ini hadir melalui bagaimana ia akan mati. Ketika anak domba itu disembelih, maka penghakiman atas dunia ini berlangsung. Ini bukanlah penghakiman yang ditunggu-tunggu, yang sampai sekarang masih aktif di dalam agama Kristen, masih menunggu kapan Yesus datang untuk menghakimi dunia. Yesus sudah datang menghakimi dunia. Penghakiman itu sudah berlangsung. Sama seperti Allah sudah melakukan peristiwa di Mesir itu dan sudah berakhir, maka demikian pula penghakiman itu sudah terjadi. Penghukuman itu sudah terjadi. Karena tadi dikatakan dalam pasal 12 ayat 13 dengan jelas, ya, bahwa Allah akan menghukum. Ketika dia melihat darah itu, maka dia akan melalukan daripada kita, dari orang percaya, penghukuman itu. Tidak akan ada kemusnahan yang terjadi di dalam rumah orang-orang Israel. Di dalam ayatnya yang ke-14 dari pasal 12 ini, maka Allah menyuruh Musa untuk menyampaikan kepada bangsa Israel bahwa hari itu, peristiwa itu akan menjadi peringatan bagimu. Kamu harus merayakannya sebagai hari raya bagi Tuhan, turun-temurun. Kamu harus merayakannya sebagai suatu ketetapan untuk selama-lamanya. Jadi ini adalah suatu peristiwa yang mereka harus pahami, yang keturunannya pun harus memahami peristiwa ini. Ini yang saya katakan tadi. Kalau kita gagal memahami akan makna daripada peristiwa ini, maka tentu saja kita tidak akan melihat bahwa itu adalah kematian Kristus. Kita tidak akan melihat bahwa itu adalah kesatuan kita, ya, di mana kita dipersatukan dengan Kristus. Kita dipersatukan dengan Kristus itu di dalam kematian. Dan ketika bangkit, maka Kristus yang bangkit. Tetapi semua itu bisa terjadi hanya apabila Allah melihat darah. Ini yang mereka harus rayakan. Ini yang mereka harus ceritakan kepada keturunan-keturunannya. Jadi mereka harus bukan hanya menceritakan sebagai cerita sebagaimana zaman sekarang banyak orang hanya berpikir itu sebuah cerita. Tidak. Tetapi orang yang menerima kisah itu harus melihat makna dan memahami akan peristiwa tersebut. Dengan kata lain, kita yang sekarang, karena kita ini kan keturunan-keturunan Abraham, ya kan, kita sama seperti bangsa Israel yang keluar dari Mesir itu, mereka adalah keturunan Abraham. Kita harus bisa melihat bahwa semua yang dikerjakan, yang terjadi pada bangsa Israel itu menemukan penggenapannya di dalam Kristus.
hanya ada satu anak domba yang disembelih, dan satu anak domba ini adalah Kristus, yaitu disembelih untuk semua. Dan semua yang dikatakan sini, semuanya sudah mati. Nah, kalau kita menerima hal ini, kalau kita melihat hal ini, kalau kita memahami akan kematian anak sulung ini, maka tentu saja kita bisa menerima kematian Kristus itu sebagai kematian kita. Sama seperti, ini yang penting. Jadi bukan hanya sebuah cerita, sama seperti ketika bangsa Israel diperintahkan untuk memakan dagingnya dan menaruh darahnya, dan mereka berada pada situasi yang sangat mencekam pada waktu itu, sehingga mereka bisa keluar dari kematian itu. Demikian pula lah seharusnya kita bisa memahami apa yang disampaikan itu. Begitulah pula kita bisa mengerti apa yang disampaikan itu. Di dalam pasal yang ke-13, nah ini yang kita bahas pada hari ini, Allah memerintahkan beberapa hal sebenarnya dalam pasal 13 ini. Yang pertama dia katakan, kuduskanlah bagiku semua anak sulung. Semua yang lahir terdahulu dari kandungan pada orang Israel, baik pada manusia, pada hewan, akulah yang empunya mereka. Nah, dari perkataan ayat ini clear bagi kita, bahwa yang keluar dari Mesir itu adalah anakku yang sulung. Allah tidak melihat banyak orang. Allah nggak melihat Yahya, Allah nggak melihat Tony, Allah nggak melihat Joshua, Allah nggak melihat siapa saja perorangan. Dia melihat yang keluar itu anakku yang sulung. Orang-orang yang ada di dalam anakku yang sulung ini dia lihat sebagai anakku yang sulung. Demikian pula kita harus bisa memahami hal ini. Bahwa kita keluar dari kematian itu bukan kita pribadi lepas pribadi, tapi kita yang berada di dalam kematian anak domba ini. Dan ini adalah hari yang pertama, ini adalah bulan yang pertama, ini adalah tahun yang pertama bagi bangsa itu. Itu adalah hari kelahiran mereka, hari tanda kutipnya lahir baru bagi kita. Makanya Tuhan menyuruh mereka untuk memperingati hari itu. Semuanya mereka harus kerjakan. Semua yang diperintahkan Tuhan bagaimana mereka harus melakukan tentang peringatan-peringatannya kita nggak bahas hari ini. Tetapi mereka harus melakukannya supaya supaya keturunannya, supaya orang-orang tahu bahwa mereka sudah menjadi suatu ciptaan yang baru, supaya mereka bisa memahami bahwa mereka sudah terpisah dari Mesir, mereka sudah keluar dari kematian. Ini pula yang seharusnya kita mengerti dengan kisah yang ada pada saat ini. Ya, makanya dikatakan dalam ayat ke-8 itu, pada hari itu harus kau beritahukan kepada anakmu laki-laki. Kenapa peristiwa ini mereka peringati? Ibadah ini adalah karena mengingat apa yang dibuat Tuhan kepadaku pada waktu aku keluar dari Mesir. Jadi semua ini harus disampaikan kepada keturunan-keturunan mereka. Tentu saja kalau bagi kita yang sekarang, kita pun juga harus memahami kisah ini. Untuk apa Yesus mati? Itu bukan cuma mati bagi dosa, bukan cuma mati bagi hukum Taurat selesai, tidak. Tetapi kita ada di dalam hal tersebut, kita sedang menantikan juga bagaimana keluar dari kematian itu, lalu kita harus melihat bahwa itu adalah pemisahan yang sudah terjadi, penghakiman yang sudah terjadi, penghukuman yang sudah terjadi, sehingga Mesir terpisahkan daripada kita. Ini yang harus kita mengerti, ya, peristiwa ini. Kita bukan hanya mengetahui ceritanya, kita bukan hanya mengetahui kisahnya, tetapi kita harus mengetahui bahwa pemisahan itu terjadi karena kematian anak domba. Karena kita ini adalah bagian daripada tubuh Kristus. Karena kitalah yang dikeluarkan dari Mesir itu. Kitalah yang diselamatkan. Melalui apa? Sekali lagi saya harus katakan, melalui darah anak domba. Kemudian mereka masuk ke dalam perjalanan seterusnya, dan kita tahu ada beberapa hal yang kemudian kalau kita baca di bawah itu yang akan terjadi pada mereka. Allah tidak membawa mereka langsung ke tanah tempat di mana yang ingin dia tuju, tetapi Allah membawa mereka keluar, dan dikatakan dalam ayat yang ini bagus sekali ini. Di dalam ayat yang ke-17 dan seterusnya. Allah tidak menuntun mereka melalui jalan ke negeri orang Filistin, walaupun jalan ini yang paling dekat, sebab firman Allah, jangan-jangan bangsa itu menyesal apabila mereka menghadapi peperangan sehingga mereka kembali ke Mesir. Tetapi Allah menuntun bangsa itu berputar melalui jalan di padang gurun, melalui Teberau, dengan siap bersedia berperang. Berjalanlah orang Israel
dari tanah Mesir. Jadi Allah mengatakan dengan demikian bagus sekali. Jangan-jangan bangsa itu menyesal apabila mereka menghadapi peperangan sehingga mereka kembali ke Mesir. Jadi perjalanan selanjutnya setelah kematian itu dan juga adalah perjalanan kita adalah perjalanan di mana Allah mendidik kita untuk siap menghadapi peperangan. Itu adalah perjalanan selanjutnya. Ya, tetapi sekali lagi perjalanan itu bisa dimiliki, bisa dilakukan oleh kita hanya apabila kita memahami bagaimana kita keluar dari Mesir itu, kita keluar dari dunia itu melalui kematian anak domba. Darah anak domba itu yang membuat kita bisa keluar. Itu dulu Pak Jo, nanti kita diskusikan lebih lanjut. Thank you. Oke Pak, terima kasih untuk pemaparannya yang begitu gamblang. Oke, baik, saya akan mulai dengan di awal tadi Pak JK sudah mengupas mengenai Allah menggunakan peragaan-peragaan. Nah, mungkin perlu juga untuk beberapa kita yang hadir di sini untuk mendapatkan penjelasan yang lebih dalam lagi mengenai mengapa Allah menggunakan peragaan-peragaan untuk mengungkapkan Kristus. Mengapa tidak langsung? Kan ada perbedaan jenis ya. Okay. Ada perbedaan jenis antara manusia dengan Allah. Dan manusia tidak bisa langsung mengerti apa yang Allah sampaikan dengan bahasanya Allah. Maka dia harus memperagakan sesuatu yang bisa dimengerti oleh manusia. Dan itulah yang terjadi. Tentu saja mereka yang bisa mengerti itu adalah mereka yang sudah lahir baru. Kenapa? Karena jenisnya sudah ada, sudah sama, ya jenisnya sudah sama. Kemudian ketika Allah berbicara kepada jenis yang sama ini, maka seharusnya orang yang sudah lahir baru ini punya kemampuan, kapasitas untuk memahami apa yang dimaksudkan oleh Allah. Karena di sisi yang lain Allah juga kan berikan Roh Kudus kepada orang-orang yang sudah lahir baru. Namun bagi mereka yang belum lahir baru, manusia duniawi atau orang-orang yang di luar Kristus, maka tentu saja mereka tidak akan bisa mengerti. Karena sekali lagi saya katakan, karena jenisnya berbeda. Mungkin mereka bisa mengerti perkataan Allah, ya kan? Mungkin mereka bisa melihat perbuatan yang Allah perbuat, tapi mereka bisa mengerti dan melihatnya menurut pola pikir mereka. Sama seperti yang saya katakan tadi. Banyak orang melihat bangsa Israel keluar karena ya domba dipotong, ya kan? Kalau Allah lihat darah domba, maka Allah akan lewat. Begitu saja kan? Dan memang begitulah peristiwanya. Tetapi orang tidak melihat bahwa darah itu adalah Kristus. Yang dipotong itu adalah Kristus. Yang keluar dari Mesir itu adalah Kristus. Orang nggak melihat hal itu. Orang melihat bangsa Israel yang keluar, ya begitu banyak orang yang keluar di sana, mereka bersorak-sorak, dan orang bisa bangun kisah di balik itu dengan, ya mereka punya pola, dengan mereka punya daya hayat, bisa orang bangun itu. Tapi mereka tidak melihat bahwa yang dilihat Allah itu adalah Kristus. Ya kan? Apapun perbuatan bangsa itu, Allah don't care. Karena yang dia sedang peragakan itu Kristus. Sementara orang lain tertarik dengan peristiwa pada bangsa itu. Nah, inilah gambaran-gambaran yang Allah mau kasih lihat. Kan susah membahasakan hal yang tidak terlihat itu kalau tidak diperagakan. Gitu kan? Makanya Allah peragakan. Lalu dari peragaan itulah baru diterangkan. Begitu. Diterangkan. Misalnya kalau kita bicara kepada anak kecil lah, ya, anak yang sudah jadi manusia, tetapi kan perlu dilatih, dia makan atau apa. Kita misalnya kasih kode begini, mam. Kan kita kasih kode, kita peragakan kan. Anak itu berpikir apa ya begini. Lalu kita ambil tangan dia, terus kita ambil makanan yang kita masukin ke dalam mulut dia. Lama-lama kan dia terbiasa dengan hal itu dan akhirnya dia bisa mengerti bahasa kita. Jadi harus ada peragaan karena ini adalah makhluk yang belum mengerti Allah. Belum mengerti anakku yang sulung. Ya harus diperagakan anakku yang sulung itu. Nah, tetapi kan peragaan Allah itu luar biasa sekali. Dan kisah-kisah inilah yang dipakai oleh Roh Kudus. Roh Kudus juga pakai kisah dari sekolah teologi. Ya, mau buku sekolah teologi, mau berapa tebalnya silahkan saja. Tapi Roh Kudus nggak akan pakai itu buku.
Orang mengarang-arang buku, catat buku banyak, ya kan? Roh Kudus pakai kisah yang dibangun Allah supaya kita mengenal Kristus. Dari situlah kita punya ketetapan, kepastian bahwa itulah Kristus, begitulah saya sebagai tubuh Kristus. Ternyata saya disatukannya itu di dalam kematian, di dalam baptisan. Dan kematian itu adalah darah anak domba. Dan kalau Allah lihat darah itu, maka Allah melewatkan saya daripada kemusnahan. Jadi artinya saya pun harus menaruh dalam pikiran saya harus menaruh dalam pemahaman saya bahwa saya ini diselamatkan karena darah domba. Kematian Yesus itu bukan hanya kisah 2000 tahun yang lalu Yesus mati di atas kayu salib, betapa dia menderita. Mari kita bayangkan bagaimana sengsaranya Yesus. Anda boleh bayangkan kalau nggak ada darah itu, Allah tetap binasakan. Tetap binasa. Kita cuma bayangkan, kita tidak memahami dengan jelas bagaimana darah itulah yang membungkus saya, yang menyelamatkan saya. Ya. Oke. Ya, dan seberapa mutlak, Pak, mengenai kelahiran baru ini diperlukan untuk memahami gambaran-gambaran yang diberikan Allah? Oh, kelahiran baru itu kan jenis, itu mutlak sekali. Mutlak sekali. Karena itu jenis, itu gen. Itu DNA, gitu kan. Ya. Jadi kalau kita tidak punya DNA itu, ya jenisnya beda. kita mau mukanya sama silakan, tapi tetap jenisnya beda. Jadi perkataan jenis ini penting sekali, karena memang juga kalau kita di awal-awal tuh Allah kan ketika dia peragakan, dia perlihatkan tuh bagaimana jenis, ya. Setiap dalam dunia ini berkembang menurut jenisnya. Binatang-binatang berkembang menurut jenisnya, tumbuh-tumbuhan berkembang menurut jenisnya, manusia berkembang menurut jenisnya. Jadi kata jenis itu punya tekanan penting sekali di dalam pemahaman kita sebenarnya. Dan itu mutlak, Pak. Makanya tadi dikasih lihat bahwa hanya ada satu yang keluar dari Mesir itu, anakku yang sulung. Makanya ketika mereka keluar, semua anak-anak sulung Israel itu harus diserahkan kepada Allah. Kenapa? Karena kamu semua sudah pada mati, kamu sekarang milik saya. Saya yang kasih kamu kehidupan. Itu bahasanya sebenarnya. Makanya semua anak sulung itu adalah milikku. Itu kan dalam pasal 13 dikatakan. Yang mereka harus lakukan. Itu pertama kali dikatakan dalam pasal 13 ayat yang pertama. Selain daripada perayaan yang mereka harus lakukan. Itu penting sekali. Kenapa anak sulung harus diserahkan? Karena semua sudah mati. Saya sudah mati. Sayanya Yahyanya mati. Jadi yang terlihat di hadapan Allah itu hanya anak sulung. Dia nggak ngeliat lagi Yahyanya. Yahyanya sudah mati. Dan dia lihat anak sulungnya. Oke, Pak. Oke, berarti memang tidak mungkin kita akan mendapatkan hal-hal yang dari Allah selain dari Allah sendiri, begitu ya. Iya. Artinya tidak mungkin ada pihak lain yang mampu memahami itu lalu mengajarkan kepada kita, ya. Ya. Makanya kalau bangsa Israel kan diperintahkan untuk menceritakan, untuk memperingati, ya kan, memberitahukan pada orang. Itu udah bagian mereka. Tapi kan tergantung dari masing-masing orangnya kan, untuk memahami, untuk melihatnya kan, Pak. Jadi keturunan itu harus tahu. Nah, kalau dikatakan bahwa semua kepada keturunan Israel harus kasih tahu, tentu saja kepada kita juga, orang-orang yang percaya. Karena orang percaya itu kan keturunan Abraham. Itu kan Israel milik Allah. Artinya kita pun harus tahu betapa seriusnya peristiwa keluar atau Paskah itu. Ya. Jadi bukan hanya merayakan Paskah. Apa gunanya kita merayakan Paskah, tapi tidak memahami, tidak melihat realita Kristus dalam Paskah itu. Iya. Gitu ya. Oke. Silakan Pak Tony Bun. Iya, lanjut mau tanya. Pak JK tadi kan ayatnya jelas mengatakan bahwa ketika Kristus mati dan bangkit, itu penghakiman sudah terjadi saat itu, berarti 2000 tahun yang lalu kan Pak ya? Iya. Tapi sedangkan, nah ini yang problemnya gereja yang selalu mengacu kepada kitab Wahyu, tadi Pak JK sudah singgung juga, itu seolah menubuatkan sesuatu yang akan terjadi, padahal peristiwanya kan terjadi sewaktu Yesus disalib dan bangkit. Gitu.
Tapi kitab apa Tesalonika yang Paulus tulis ataupun yang Yohanes tulis di Pulau Patmos tentang wahyu itu, bahwa penghakiman akan datang dengan tanda-tanda seperti yang digambarkan di wahyu ya kan, bahwa akan turun api ataupun matahari menjadi merah, bulan jadi hitam, akan jatuh bintang-bintang, dan ada antikris. Nah, situ muncul antikris, akan muncul nanti dengan tanda-tanda yang tadi banyak sekali di Alkitab itu. Nah, ini yang mungkin yang perlu dijelaskan bagaimana melihatnya peristiwa itu dalam roh. Mungkin bukan mungkin, saya yakin yang dimaksud oleh Tuhan adalah yang terjadi dalam alam roh, tapi dunia atau agama ingin menantikan yang terjadi secara fisik. Apakah seperti itu, Pak? Sehingga tidak nyambung antara mereka yang melihat wahyu, tapi tidak bisa melihat peristiwa yang terjadi setelah Yesus bangkit itu, Pak. Ya, karena kita sudah membaca, kita sudah mendengar Alkitab yang lain, Pak. Jadi kisah yang dibangun oleh para penginjil-penginjil ini, pastor-pastor, pendeta-pendeta, itu kisah yang bukan di Alkitab. Tapi kisah yang sudah dibangun oleh teologia-teologia. Jadi teolog-teolog ini punya satu versi lah namanya. Bahwa nanti akan ada kiamat seperti ini, akan ada penghakiman seperti ini. Lalu versi mereka ini, kan mereka beri judul, penghakiman. Lalu mereka copot tuh ayat-ayat yang dari wahyu. Dia copot ya. Jadi dia bukan menerangkan satu peristiwa utuh, tapi dia copot, dia susun jadi sebuah cerita. Nah, inilah yang dibahas di dalam kekristenan. Bahwa nanti ada penghakiman begini, lalu diambillah yang di wahyu itu. Benar, di wahyu nggak ada yang salah ayat-ayatnya. Tapi apakah betul sebagaimana yang dikisahkan oleh, yang sudah disusun oleh para teolog ini? Itu yang harus diperiksa. Itu yang nggak benar sebenarnya. Karena peristiwa penghakiman itu, kita tahu tadi Yesus katakan kan, sekarang itu kan 2000 tahun yang lalu. Berlangsung penghakiman atas dunia ini. Berarti kan sudah berlangsung 2000 tahun yang lalu. Ini perkataan Yesus. Tapi di dalam kita punya mindset, kita masih menunggu kapan penghakiman. Kenapa? Karena kita dengar. Karena kita dari kecil sudah dikasih tahu bahwa nanti akan ada penghakiman. Jadi ada versi lain yang dibahas oleh orang-orang ini, yaitu ajaran-ajaran dunia itu, ajaran-ajaran agama Kristen. Lalu mereka bilang seperti itulah perkataan Yesus. Padahal Yesus bilang sekarang. Yesus kan bilang 2000 tahun yang lalu. Jadi orang tidak melihat perkataan Yesus, orang melihat perkataan para pendeta-pendeta ini. Gitulah. Orang melihat orang-orang ini punya cerita yang lebih masuk akal. Bukan melihat dulu perkataan Yesus. Harusnya kan perkataan Yesus dulu. Baru kita dengar orang lain. Silakan, oke, menurut kamu bagaimana versi gini? Oh, nanti dia akan datang loh. Kita bilang loh, Yesus bilang sekarang. Kalau Yesus bilang sekarang 2000 tahun yang lalu, berarti kan sudah terjadi. Nah, berarti orang-orang ini tidak melihat apa yang dikatakan oleh Yesus tentang penghakiman. Kan ayat itu kan tidak bisa kita hilangkan ketika Yesus katakan sekarang berlangsung penghakiman atas penguasa dunia ini. Berarti sekarang itu kan 2000 tahun yang lalu kan? Itu kan perkataan Yesus. Masa kita abaikan, lalu kita bilang belum, penghakiman itu akan berlangsung nanti. Jadi orang-orang memang yang begini yang maksud saya tadi, ketika mereka tidak bisa melihat Kristus, maka mereka akan pilih cerita lain yang seakan-akan benar, namun dalam perjalanan mereka bingung. Gimana ya, ayatnya kan begitu. Ayat kan Yesus kan bilang begitu. Nah, bagaimana menjelaskan perkataan Yesus ini yang mereka tidak bisa? Tapi mereka mengarang sebuah cerita bahwa ini akan terjadi begini, lalu kisahnya diambil dari perkataan Paulus, dari perkataan Wahyu atau itu kisah yang mereka bangun. Namun memang benar, bukan berarti tulisan Paulus salah. Jadi ada peristiwa pemisahan itu, ada peristiwa penghakiman itu terjadi. Coba perhatikan bangsa Israel. Penghakiman yang dimaksud Allah kan sudah berlangsung di Mesir kan, tadi kan sudah dijelaskan, aku akan menghukum, ya kan? Terjadi dong di situ. Pemisahan itu kan terjadi. Ya. Nah, sepanjang perjalanan mereka, peristiwa-peristiwa penghakiman itu pun tetap masih membutuhkan bangsa Israel ini. Ketika mereka tidak mau masuk di dalam tanah Kanaan, penghakiman berlangsung atas mereka. Jadi penghakiman yang sudah terjadi di Mesir, itu kan terjadi bagi mereka yang tidak taat. Mesir kita katakan Firaun tidak mau taat, akhirnya mereka mati.
Itu peragaannya, itu prinsipnya. Nah, kita yang sudah taat ini kita keluar. Namun dalam perjalanan kita keluar ini, kalau kita memilih untuk tidak taat, maka penghakiman yang di Mesir itu berlaku atas kita dalam perjalanan kita. Itu yang Paulus dan rasul-rasul lainnya sering peringatkan bangsa Israel. Kenapa? Karena penghakiman atas ketidaktaatan itu sudah berlangsung. Kalau kita mau tidak taat, maka penghakiman yang berlaku atas ketidaktaatan itu langsung berlangsung atas kita. Bisa nangkap nggak maksud saya itu? Jadi Tuhan tuh bukan lihat masing-masing orang, lihat nih, oh kamu taat ya, kamu tidak taat ya, saya hakimi kamu ya, saya hukum kamu ya. Kamu tidak taat ya, saya hukum kamu. Bukan itu yang dia lihat. Dia bikin sekali aja. Sudah berlangsung penghakiman atas ketidaktaatan, sudah. Nah, bagi orang yang tidak mau taat, penghakiman itu berlangsung atas dia otomatis. Karena itu sudah diberlakukan Allah. Sama seperti kita sebenarnya melihat kok prinsip yang saya katakan tadi. Keselamatan kan sudah diberikan kan? Begitu kan? Ya. Oh iya, berlangsung terus kan? Kan Tuhan nggak ngeliat kamu taat apa enggak ya? Oh, kamu taat, saya kasih kamu keselamatan. Ya kan? Tuhan kan nggak ngeliat perbuatan kita kan? Tapi keselamatan itu sudah berlangsung bagi mereka yang mau menerimanya. Jadi bagi kita yang dalam berjalan menerima keselamatan itu ya berlangsung bagi kita. Sama, ketika kita juga berjalan, kita tidak mau menerima keselamatan itu ya berlangsung juga atas kita penghakiman itu. Jadi ini prinsip yang sama sebenarnya. Cuman daya berpikir manusia itu kan melihat tuh secara timing. Padahal prinsipnya sama. Karena darah itu sudah dicurahkan, sudah berlangsung peristiwa itu. Dan seterusnya, prinsipnya seterusnya. Keselamatan begitu modelnya. Oke. Ya. Satu lagi yang saya lihat yang problemnya ini, Pak. Khususnya kalau di kitab Wahyu itu kan intinya adalah gereja selalu mengacu tandanya adalah antikris, ya kan? Nah, mereka selalu nunggu itu antikrisnya belum dinyatakan, maka mulai muncul diarahkan ke satu tokoh yang mana yang menguasai dunia, yang mana pengaruhin dunia itu dianggap antikris. Padahal menurut pengertian kita antikris kan ya di orang yang tidak percaya Kristus sudah datang, tidak tinggal di dalam Kristus, masih di luar Kristus, menolak Kristus, itulah antikris. Benar nggak Pak JK seperti itu? Iya, karena yang saya bilang tadi, gereja-gereja ini kan tidak baca Alkitab. Mereka dengar teologi ya. Loh, saya katakan benar, mereka nggak baca Alkitab. Cari aja di kitab Wahyu, ada nggak kata antikris? Coba ketik, di Wahyu ada nggak antikris? Ketik aja, nggak ada. Herannya, ini mengherankan. Saya suka katakan kan, mengherankan. Di dalam Alkitab, di bahasa Indonesia, nggak ada kata kiamat itu. Tapi herannya, orang percaya ada kiamat. Jadi kan makanya saya katakan tadi, mereka tidak baca Alkitab. Mereka cuma dengar uraian teologi ya. Uraian orang-orang yang katanya orang-orang pintar. Daripada saya mikir, udah kamu uraikan aja lah. Gimana? Saya tinggal mikir. Dan itu yang terjadi. Itu sesuatu yang sangat serius loh. Hal yang kecil, tetapi sangat serius. Kalau kita ketik di dalam HP kita gitu ya, di dalam Alkitab kita, kata antikris, kita nggak akan temukan dalam kitab Wahyu. Nggak ada, tapi heran kan? Seluruh kebanyakan orang Kristen berpikirnya antikris diberitakan dalam kitab Wahyu. Makanya ditunggu kapan dia datang antikris itu. Ini yang antik. Jadi mereka bukan membicarakan Alkitab sebenarnya. Nah sekarang itu masih bicara di luar lah ya, kulitnya aja. Karena bicara Alkitab kan masih di luarnya. Ini kan belum bicara tentang realita Kristus, belum bicara bagaimana kenyataannya di dalam Kristus itu. Kita kan belum bicara itu. Ini baru di luarnya aja udah salah. Dan memang akan seperti itu kan. Dunia kan seperti itu. Mereka kan tidak mengenal Kristus. Sekali lagi mereka tidak bicara Kristus. Sama seperti zaman waktu Yesus datang 2000 tahun yang lalu. Gitu kan? Kan kita suka dengar itu. Ahli-ahli Taurat, imam besar. Ini kan orang-orang yang baca Alkitab kan istilahnya kan. Tapi mereka nggak tahu. Mereka nggak tahu kalau Musa itu menuliskan tentang Yesus kan. Mereka heran waktu Yesus bilang, Musa nulis mengenai saya loh. Ya mereka heran loh. Kita nggak pernah baca tuh. Kita nggak pernah tahu tuh. Nah itu sama seperti itu. Zaman sekarang begitu. Orang banyak berpikir mereka tahu Alkitab. Padahal mereka nggak pernah baca. Zaman dulu mungkin membaca Alkitab itu kan susah. Zaman dulu kan sehingga orang mungkin mau cari-cari kata-kata antikristus
susah. Zaman sekarang kan gampang, semuanya ada di elektronik. Kita tinggal search begitu, kalau nggak ada ya nggak ada. Jangan bilang ada di situ. Jadi kebanyakan kisah di Wahyu itu sebenarnya kebanyakan yang diberitakan dalam kekristenan itu kisah-kisah dongeng, bukan yang sebenarnya. Ya. Nanti kalau kita sempat suatu waktu bisa bahas itu lebih dalam, maka kita bisa melihat apa yang terjadi di Mesir ini banyak dibahas dalam kitab Wahyu. Banyak. Iya. Oke, satu lagi Pak JK. Tadi di gambaran itu waktu Paskah ataupun kematian anak domba itu kan berlaku untuk satu ekor domba, berlaku untuk satu keluarga, dikatakan di situ, setiap rumah tangga. Nah, ini bagaimana diimplementasikan ke kita yang realita ini, Pak, supaya sekeluarga bisa ambil bagian ataupun mendapat bagian dari kematian dan kebangkitan Kristus ini. Nah, gimana cara itunya, implementasinya, Pak? Sebenarnya kan dia hanya berbicara tentang satu rumah Allah sebenarnya. Walaupun ada beberapa keluarga, tapi dia berbicara mereka semua ada dalam satu rumah tangga. Sama seperti mereka kan potong banyak domba dong. Kan tiap rumah kan ada domba-dombanya. Bukan berarti banyak domba, tapi berbicara tentang satu domba. Nah, kalau itu bicara tentang satu domba, maka rumahnya pun berbicara tentang satu rumah. Bahkan berarti berbicara tentang satu keluarga. Itu yang mau digambarkan melalui peristiwa itu. Jadi ini tidak berhubungan dengan keluarga-keluarga fisiknya kita, keluarga jasmani kita, tidak berhubungan. Tapi berhubungan tentang mereka adalah dalam satu tubuh, dalam satu rumah, dalam satu salib itu, dalam satu kematian. Nah, itu bicaranya itu, Pak. Gambaran yang tentu saja kita bisa ceritakan kisah-kisah ini supaya keluarga kita juga mengerti. Karena itu kan tadi dikatakan, peringatilah, katakanlah kepada anak-anakmu, ya kan, beritakanlah hal itu, ceritakanlah hal itu. Hal-hal itu sebenarnya yang kita harus ceritakan. Hal yang sudah dilakukan oleh Tuhan, yang sudah selesai, yang sudah digenapi oleh Kristus, ya, penyelesaiannya. Oke. Oh, yang intinya nanti jadi seperti apa yang ditulis Paulus, jadi satu Bapa, satu Allah, satu iman, semua nantinya ke situ, semua keluarga masuk ke situ, Pak, ya. Betul, dia hanya berbicara tentang satu saja. Nah, kalau tadi katakan anakku yang sulung, itu, Pak. Ya. Oke. Thank you, Pak JK. Pak Jo, lanjut. Oke, Pak Tony, terima kasih. Selanjutnya saya mau bacakan pertanyaan dari Pak Simanjuntak. Pertanyaan beliau adalah, apakah kata sulung pada Keluaran 13 ayat 1 itu merujuk ke anak pertama dari masing-masing keluarga Israel, atau Kristus yang ada di dalam bangsa Israel itu? Itu yang pertama dulu, Pak. Silakan, Pak. Kalau di dalam pasal 13 ayat 1, tentu saja dia merujuknya yang harus dipersembahkan oleh orang-orang itu anak sulungnya, anak sulung fisik mereka, ya. Anak sulung fisik mereka. Kuduskanlah bagiku semua anak sulung, semua yang lahir terdahulu dari kandungan pada orang Israel, baik dari manusia, baik dari hewan. Kenapa? Akulah yang mempunyai. Ini bagus sekali nih kata, akulah yang mempunyai. Tentu saja ini adalah gambaran. Jadi secara peristiwa, realitanya pada masa itu ya mereka harus kasih anak sulungnya, Pak. Anak sulung dia yang mereka lahirkan. Tetapi ini adalah gambaran bahwa ini adalah mereka semua dilihat sebagai anak sulung. Satu saja, yaitu Kristus, anak sulungnya Allah. Nah, ini kalau mau merujuknya kepada Kristus, gitu. Oke, dan kemudian gambaran apa yang ditunjukkan makan roti tidak beragi dan kenapa harus 7 hari? Yaitu kalau 7 kan kita tahu itu adalah angka sempurna, kegenapan. Sama seperti Allah menciptakan langit dan bumi, dan hari itu kan adalah hari yang genap, 7 sempurna. Angka 7 selalu mengacu kepada hal seperti itu. Nah, roti tidak beragi, kita sudah bahas kemarin sebenarnya, itu adalah roti yang mereka makan pada saat mereka berada di dalam rumah itu. Ya, di dalam rumah itu mereka makan daging dan juga daging domba dan juga roti tak beragi. Dan roti tak beragi itu sering sekali kita tahu bahwa itu adalah gambaran bagaimana
roti itu kan Kristus ya. Roti yang turun dari surga itu Kristus, dan tidak ada ragi. Jadi tidak ada campuran dosanya, karena kadangkala ragi juga dipakai sebagai gambaran dosa di dalam Alkitab. Dan Yesus juga sering memberikan perumpamaan tentang hal itu. Jadi kita tidak dosanya, tidak terlibat dengan dosa itu. Itu yang dimaksudkan dengan gambaran roti tidak beragi. Oke. Oke, Pak. Baik, Pak Simanjuntak, ada lagi yang mau di... Iya, Pak, tidak benar dosa. Tapi kalau di ajaran gereja pengajaran, Pak, kayak gitu. Ya, orang bisa aja memasukkan pengertian terhadap hal itu. Ya, tergantung mereka mau menerangkannya dari sisi mana, gitu ya. Jadi ini tergantung aja. Cuman kalau mereka kalau yang kita bahas yang ini kan memang dikaitkan dengan tidak ada dosa ya. Kamu adalah roti yang tidak beragi. Itu kan perkataan-perkataan Yesus ya. Ya, oke. Oke, baik. Ada yang menarik perhatian kita bahwa kalau kita pikir-pikir, bangsa Israel itu disuruh memperingati mengenai Paskah ini, ya, adalah sebagai keluarnya mereka dari perbudakan atau penebusan, gitu ya, ditebus, gitu ya. Nah, kalau orang Kristen, Paskah itu lebih, ini saya bilang, lebih dari perayaan kematian dan kebangkitan Yesus. Nah, sekilas mungkin sama-sama proses penebusan lah, kira-kira begitu ya. Tetapi kalau dipikir lebih jauh lagi, bahwa yang dilakukan Kristiani ini sebenarnya merayakan dari peristiwa di mana Yesusnya mati dan bangkit, bukan penebusannya begitu. Jadi makna penebusannya ini sebenarnya kayak secondary-nya begitu. Nah, seperti ulang tahun lah begitu ya, seperti merayakan ulang tahun. Jadi ulang tahun itu hari kelahiran. Nah, kalau Paskah bagi Kristiani ini lebih kepada waktu di mana ketika Yesus mati dan bangkit. Nah, masalahnya di sini adalah ketika kekurang match dari hal ini mengakibatkan betul-betul terlihat sekali bahwa Kristiani ini menjadikannya jadi ritual begitu. Jadi bukan sesuatu celebration yang seperti bangsa Israel. Gitu. Mereka dibuat untuk supaya Tuhan bilang mereka supaya mengingat hal ini ketika aku mengeluarkan kamu dari Mesir. Gitu. Tetapi kalau misalnya Kristiani, maaf saja ya, saya hanya kalau saya renungkan begitu, ini hanya semacam mengingat bahwa Yesus mati dan bangkit gitu. Tidak penebusannya gitu. Nah, ini yang menurut saya memang sepertinya sepertinya ini pengalihan isu ya. Terlihat ini seperti pengalihan isu dari makna penebusan menjadi waktu di mana Yesus mati dan bangkit saja gitu. Justru apa yang tadi Pak Jo katakan itu memang tepat. Jadi kalau kita meneliti agama Kristen ya seperti itu. Jadi, karena orang kan berfokusnya kepada Yesusnya kan. Iya. Orang fokus di Yesusnya, jadi mereka lihat apa yang terjadi pada Yesus. Oh, Yesus mati, lalu dia bangkit, makanya kita kebaktian hari Minggu. Jadi orang fokus tuh kepada peristiwa-peristiwa yang Yesus alami 2000 tahun yang lalu atau yang Yesus katakan 2000 tahun yang lalu, karena menurut mereka itulah yang benar. Dan memang saya nggak bilang itu salah. Tetapi begini maksudnya. Yang gagal dipahami oleh orang-orang ini bahwa Yesus melakukan semua itu kan dalam rangka penggenapan. Iya. Nah, yang gagal dipahami oleh mereka itu dasar kenapa Yesus melakukannya. Itu dia. Nah, sekarang jadi masalah adalah ketika mereka membaca perbuatan-perbuatan Yesus dan perkataan-perkataan Yesus, lalu mereka menaruh dasarnya. Mereka yang membuat dasarnya.
kepada orang Kristen, ya kan? Bahwa kamu harus melakukan ini karena Yesus begini. Iya. Ya kan? Padahal Yesus melakukan itu karena Mesir, karena Israel. Jadi mereka nggak melihat kenapa Yesus melakukannya. Iya. Tapi mereka melihat menurut apa yang mereka bilang, Yesus melakukannya begini. Jadi menurut mereka, perkataan Yesus itu, dasar yang dikasih kepada orang-orang Kristen itu adalah ajaran manusia akhirnya. Jadi bukan ajaran Allah yang Allah sudah bangun, yang kemudian digenapi oleh Yesus, sehingga Yesus melakukan salib itu, ya kan? Melakukan penebusan itu, Yesus mati dan sebagainya. Itu dasarnya kita harus baca dulu. Kita harus lihat dulu. Makanya tadi bagus sekali dikatakan, ceritakanlah ini, perayakanlah hal ini, ya kan? Sampaikanlah pada anak-anakmu, karena ini yang menjadi dasar. Dan memang begitu semua perayaan-perayaan yang disampaikan pada Israel itu semua dasar yang akan Yesus genapi. Nah, sekarang agama Kristen membuatnya berbeda, Pak. Makanya agama Kristen bangun lagi sendiri perayaan-perayaan mereka kan. Ya. Yang nggak diperintahkan ya dibikin, ya kan? Yang diperintahkan dia pikir cocok ya dia bikin juga gitu. Yang diperintahkan Allah tapi dia pikir udah nggak cocok ya dia nggak bikin. Jadi banyak perayaan yang Allah perintahkan yang dia nggak bikin. Memang punya alasan, semua di balik semua itu punya alasan. Tapi sekali lagi, bagi orang Kristen yang berpikir bahwa agama Kristen itulah jalan ke sorga, mereka pikir perayaan-perayaan itu sah-sah saja, benar. Ya. Berdasarkan dasar yang mereka kasih tadi, Pak. Akhirnya kan nyasar semua. Memang. Karena dasarnya saja sudah tidak sesuai dengan apa yang Allah bangun. Ini saya melihat itu suatu hal yang sangat dasar sekali, dan itu yang menjadi kunci inti. Makanya kita perlu lihat yang kenapa Ulangan 13 ini kita ulangi lagi. Karena sekali lagi anak sulung itu suatu peristiwa yang sangat inti kalau kita mau sampai ke dalamnya ya, melihatnya. Inilah yang digenapi oleh Kristus, dan ini pula posisi kita, keadaan kita sekarang sebagai bagian dari anak sulung itu. Kan aneh sekarang. Kalau kita hidup bilang kita orang percaya, kalau kita hidup bahwa kita tubuh Kristus, tapi kita nggak mengerti apa arti dan makna anak sulung itu kan. Aneh kan? Iya. Padahal Allah perlihatkan anak sulung seperti yang saya gambarkan tadi. Dari awal dia sudah kasih lihat bagaimana anak sulung. Dan kita ini adalah anak sulung itu, bagian daripada dia. Karena kita adalah tubuhnya dia. Gitu, Pak. Ya. Karena begini juga masalahnya. Di Keluaran 13 ini sangat jelas bahwa peringatilah hari ini, sebab hari ini kamu keluar dari Mesir, dari rumah perbudakan, karena, nah, dengan kekuatan tangannya, Tuhan telah membawa kamu keluar dari sana. Kemudian, jelas ada bagian selanjutnya adalah, apabila nanti dibawa keluar, kamu akan berperang nih dengan Kanaan, Het, Amori, Hewi, Yebus. Nah, secara kalau misalnya kita berhenti di Paskah, perayaan Paskahnya Kristiani, kita akan berpikir bahwa Yesus mati menebus dosa saya. Sampai di situ, Pak. Mengenai perangnya itu nggak ada lagi ceritanya. Padahal base-nya adalah keluar, lalu nanti perang. Ceritanya kan gitu ya. Iya, Allah melatih. Jadi kita keluar, lalu kita harus dilatih. Iya. Nah inilah bahayanya Injil manusia. Karena manusia yang mengisinya, maka yang melatih kita itu kan manusianya. Ya. Yang penting kamu terima Yesus, habis itu kamu belajarlah, sekolah teologi lah. Jadi manusia yang mengajar kita. Padahal kalau kita lihat tadi, yang keluar itu kan bukan kitanya. Yang keluar dari Mesir itu kan anakku yang sulung. Jadi itu yang harus ada dalam pikiran kita sebenarnya sekarang. Bagi kita yang sekarang sudah mengaku dalam Kristus, kita harus melihat bahwa yang keluar dari Mesir itu anakku yang sulung. Jadi saya harus melihat kepada anakku yang sulung itu. Jadi bukan melihat pada diri saya, bukan melihat pada kemampuan saya, bukan melihat kepada saya punya pengetahuan, bukan itu. Tapi saya harus melihat anakku yang sulung nih, yang dibawa keluar nih. Saya nih bagian daripada anakku yang sulung ini. Jadi pikirannya tetap tertuju kepada Kristus. Itu yang harus ada pada kita. Di dalam kekristenan tentu saja hal itu tidak terlihat, tidak dilatih. Karena sekali lagi kan mereka menarik semua perhatian umat itu kan kepada diri mereka. Kepada organisasi kita. Makanya kan yang penting terima Yesus, dibaptis, kemudian diajar. Padahal kalau kita lihat tadi bangsa Israel betul. Lahir baru, kemudian diajar. Tapi yang ngajarkan Tuhan. Iya, itu dia. Itu perbedaannya.
Oke. Ya. Dan kita sekarang pun juga seharusnya kan diajarnya sama Tuhan. Karena kan kita diberikan Roh Kudus. Jadi kita dibangkitkan, dilahirkan baru, lalu diajar. Tapi diajarnya oleh Roh Kudus. Itu perjalanan kita. Jadi perjalanan anak sulung yaitu keluar dari Mesir, kemudian kita diajar ya. Oke. Iya. Dan memang pusat perhatian dari Kristiani ini juga memang hanya berhenti di pertobatan, Mbak. Karena begini ya, kalau kita lihat dari acara-acara gereja yang mereka selenggarakan, terutama yang KKR, itu goalnya adalah berapa orang yang naik ke altar, berapa orang yang mungkin bertobat di situ, dan itu kayaknya tolak ukurnya begitu. Nah, mengenai dilatih, diajar, kemudian itu kayaknya enggak deh gitu. Atau itu jadi apa agenda-agenda yang lain berikutnya gitu ya. Padahal di Keluaran 13 ini mengenai keluar dari Mesir lalu nanti prosesnya itu satu kesatuan. Ya. Nah, itulah yang mengapa jadinya lucu ketika acara-acara Kristiani ini, khususnya yang seremonial seperti KKR begitu, mereka bisa berkali-kali bertobat, berkali-kali naik altar begitu. Tetapi itu tidak dipandang aneh. Ya, artinya kalau naik lagi ke altar, loh, kok naik lagi? Kan harusnya begitu dong, Pak, ya kan? Iya. Kok naik lagi? Bukannya kemarin udah naik kan gitu. Jadi kayak gagal lagi seperti itu, dan itu malah yang di accept, yang diangkat begitu, bahwa banyak orang bertobat gitu. Jadi berhentinya di poin bertobat saja, tapi tidak lagi ke hal-hal yang lainnya. Iya, betul. Saya rasa apa yang tadi Pak Jo katakan itu bagus. Mereka punya agenda. Iya. Jadi agenda mereka yang mereka lakukan, dan itu sah-sah saja sebagai organisasi kan. Tapi kan bukan agenda Allah. Betul. Kan ini yang kita harus sadari. Sekarang kita mau buang waktu di dalam agenda agama, ataukah kita mau sibuk dengan agenda Allah? Agenda Allah itu kan sudah diperagakan kan dari awal, bagaimana polanya sudah kelihatan. Yang kita suka bahas itu kan sudah kelihatan sekali polanya. Bahkan dia punya penyampaian-penyampaian sudah terlihat. Ya. Seperti tadi kita lihat ada mengenai anak sulung, itu sesuatu yang serius. Itu agenda Allah. Bagaimana anak sulung itu? Agenda Allah itu yang kita tubuh Kristus ini sebagai anak sulung itu agenda Allah. Yes. Ya kan? Tetapi kan di dalam gereja mungkin itu bukan menjadi agenda mereka. Iya. Jadi mereka punya agenda sendiri. Ini yang bagi kita yang sudah menyadari kita bisa melihat, tapi bagi mereka yang tidak menyadari, mereka enjoy itu Pak dengan agenda. Iyalah. Mereka pikir itu yang benar gitu loh. Iya. Ya. Oke, silakan Bu Adria. Pahim Bu Adria dulu ya. Boleh. Silakan Bu Adria. Ya Pahim dan semuanya. Saya telat baru nyampe, cepet-cepet aku ketinggalan juga. Makanya nggak perlu takut, pasti ketinggalan. Ya, ini barusan tadi monitor omongan dari Pak Jo mengenai maksudnya orang Israel yang harus berperang kan. Ada orang dari Kanaan, orang Het, orang Amor, orang Ewi, dan orang Yebus seperti yang telah dijanjikan kepada nenek, sumpah dengan nenek moyang. Pertanyaan saya, banyak orang berkata bahwa di Kanaan itu kan terdapat susu dan madunya. Jadi konotasi susu dan madu mereka pikir Kanaan itu adalah satu tempat yang berlimpah dengan kesenangan fisik, maksud artinya kelimpahan fisik. Tapi kalau saya dalami lebih lagi, ini benar apa enggak saya kurang tahu ya Pak ya, Bapak bisa menilai. Artinya kalau sudah sampai di Kanaan itu, kalau mereka dikatakan menikmati susu dan madu itu, arti itu tinggal di dalam kelimpahan, di dalam Kristus ya Pak ya. Segala hikmat, segala ketentraman, damai sejahtera. Arti susu dan madu itu bukan berarti sesuatu yang fisik kan Pak ya? Iya, benar. Benar ya Pak? Iya. Karena itu kan sebenarnya itu perkataan Allah sendiri di dalam Keluaran 3 ayat yang ke saya share ya.
Tuhan berfirman, aku telah memperhatikan sungguh kesengsaraan umatku di tanah Mesir, aku telah mendengar seruan mereka yang disebabkan oleh pengarah-pengarah mereka, sebab itu aku telah turun untuk melepaskan mereka dari tangan orang Mesir dan menuntun mereka keluar dari negeri ke suatu negeri yang baik dan luas, suatu negeri yang berlimpah susu dan madunya. Gitu. Nah, apakah perkataan Allah ini sama dengan pikiran orang? Ya tentu saja berbeda. Orang mungkin melihat susu, madu gitu kan. Tapi maksud Allah berlimpah susu dan madunya itu kan menurut pikiran Allah. Menurut yang tadi kita bilang, menurut agenda Allah. Apa yang Allah mau bilang dengan susu madu itu kita harus lihat apa yang Allah maksudkan. Jadi bukan apa yang kita maksudkan. Ya, harus lihat seperti yang Allah maksudkan. Dan kita bisa melihat bagaimana mereka di tanah Kanaan itu, tanda kutipnya, menikmati susu dan madu itu kalau, nah ada kata kalaunya tuh. Kalau hati mereka berbalik kepada Allah, susu dan madu. Tapi waktu hati mereka menjauh daripada Allah, bukan susu dan madu, ya, madu dan racun. Ya, kan itu yang terjadi kalau kita lihat. Dan itu agenda Allah. Jadi tidak salah susu dan madu itu. Cuma sekali lagi susu dan madu menurut siapa nih? Ya kan, zaman sekarang kan banyak orang-orang bilang, nah iya tuh contoh Israel, orang yang diberkati, negara yang berlimpah, emasnya, minyaknya, orang pintar-pintar semua. Jadi konotasinya larinya ke situ, ke fisik. Nah itulah bangsa yang diberkati, itu yang dibilang kelimpahan susu dan madunya. Saya bilang salah besar, saya pikir dalam hati saya. Sudah saya tidak bisa berargumen di sana. Orang saya lihat adalah tinggal di dalam Kristus. Ya, mereka itu kan sekali lagi saya katakan tadi, mereka ambil contoh itu kan menurut pikiran mereka. Iya, betul. Padahal kan kalau kita baca, nah ini dia, orang nggak baca Alkitab seperti itu juga. Padahal kalau kita baca Alkitab kan nggak selamanya Israel seperti itu kan di tanah Kanaan. Nah, ada juga kan yang mereka sengsara, ada juga kan yang mereka dikejar-kejar, ada juga yang mereka dibinasakan sama bangsa Kanaan. Ada, apa itu susu dan madu juga mereka maksud? Kan enggak juga. Jadi mereka hanya memaksudkan susu dan madu itu menurut mereka yang sukses, yang gemilang. Padahal kita tahu kan bahkan sampai 10 suku hilang. Itu kan bukan dianjurkan lagi 10 suku tuh hilang. Ya berarti lebih parah lagi. Apa kita mau sebut itu susu dan madu? Kan tentu saja tidak juga. Jadi maksud ya itu mereka bilang itu karena menurut pikiran mereka. Tapi memang begitulah Adria. Kalau orang tidak sesuai dengan pikiran Allah, ya suka-suka dia akan. Dan memang di dalam agama akan seperti itu ya. Ya, satu lagi Pak Yaya. Pembahasannya minggu kemarin kan tentang Musa menulis tentang Kristus. Kemarin saya mau tanya tapi masih juga memikirkan kan Allah berbicara kepada Musa tapi di transfernya ke Harun. Musa disampaikan seperti ini tulah kepada bangsa Mesir, itu kan Allah berbicara langsung. Lalu saya di perjalanan berpikir gini, oh ya Tuhan Allah berbicara kepada Musa. Lalu saya korek di ini Pak, ada di perjanjian baru nih sama enggak Pak ya? Di Yohanes 5 ayat 19. Ini juga demikian, kata Allah kan berbicara kepada Tuhan Yesus. Di Yohanes 5 ayat 19, kesaksian Yesus tentang dirinya. Maka Yesus menjawab mereka, katanya, aku berkata kepadamu, itu maksudnya ke orang-orang di sekitarnya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya anak tidak dapat mengerjakan sesuatu dari dirinya sendiri jikalau tidak ia melihat Bapa. Jadi terlihat persamaan nih Pak ya antara Musa dengan Tuhan Yesus. Allah juga berbicara mengerjakan sesuatu Tuhan Yesus, bagaimana Allah mengatakannya kepada Tuhan Yesus, seperti itu ya Pak, sama ya Pak? Iya. Ya, saya berarti gitu ya. Iya. Jadi saya pikir, oh ya, di sini Tuhan Yesus berkata, Tuhan Yesus tidak bisa berkata sembarang atau sesuka-suka karena harus mengatakan apa yang Allah katakan di dalam dirinya. Begitu juga Musa tidak bisa melakukan sesuatu kalau Allah tidak mengatakan sesuatu ke dalam dirinya. Saya kayaknya ada persamaannya di situ, Pak.
Ya, kan Musa kan gambaran Kristus kan. Iya, iya. Saya mikir juga kemarin mau bertanya tapi masih ragu-ragu. Akhirnya saya dapat juga ya. Oh ya, Tuhan Yesus juga melakukan sesuatu, bagaimana Allah memerintahkannya kepada Tuhan Yesus seperti itu. Ya. Dan seharusnya itu pula yang terjadi pada kita, seharusnya seperti itu. Jadi kita pun juga berbicara kalau yang Allah itu ya harus melihat apa yang Allah perbuat. Sama seperti anak melihat Bapa, itu pula yang dia kerjakan. Kan begitu kan? Tadi kan ayat itu kan? Benar nggak? Iya. Ini kan, anak tidak dapat mengerjakan sesuatu dari dirinya sendiri jikalau ia tidak melihat Bapa kan? Jadi sama seperti anak melihat Bapa, maka anak bisa mengerjakan. Sebenarnya itu pula yang terjadi pada kita sekarang. Kalau kita tidak melihat anak, karena kita kan dipersatukan dengan anak. Kalau kita tidak melihat anak, maka kita tidak bisa mengerjakan apa-apa. Tapi kita bisa mengerjakan segala sesuatu, tanda kutipnya dalam keselamatan itu, kalau kita melihat anak. Nah ini dia. Inilah yang diperagakan Allah, anakku yang sulung. Sebenarnya itu pekerjaan Allah itu. Jadi Yesus mengatakan hal itu bagus sekali. Dia melihat, tanda kutipnya ya, dia melihat pekerjaan Bapaknya, pekerjaan Allah akan anakku yang sulung. Kemudian Yesus mengerjakan pekerjaan akan anakku yang sulung. Itu yang dikerjakan Yesus 2000 tahun yang lalu. Tapi kan Yesus mengerjakan itu kan bukan berarti kan dia melihatnya waktu itu dia tanda kutipnya sudah hidup di 2000 tahun sebelumnya. Orang-orang Israel kan berpikir begitu. Loh kamu masih sekarang kok kamu bisa sampaikan mengatakan bahwa Abraham melihat hariku. Nah, kan begitu kan orang Israel kan berpikir begitu. Justru Yesus tahu itu di dalam Allah itulah yang dikerjakan oleh Bapa. Sebenarnya itu perkataan yang tadi Adria ambil itu ya yang kita sedang bahas. Anak tidak dapat mengerjakan sesuatu kalau dia tidak melihat Bapa mengerjakannya. Apa yang Bapa kerjakan? Ya tadi Pak Jo bilang, gambaran-gambaran itu. Itu yang dikerjakan oleh Bapa. Sehingga anak bisa mengerjakan. Dalam arti apa? Kegenapan daripada gambaran-gambaran itu. Dia lihat Bapak mengerjakan apa? Oh, dia perintahkan domba, potong. Oke, anak mengerjakan. Akulah domba Allah. Aku dipotong. Anak dipotong. Baru anak mengerjakan. Kan itu sebenarnya. Tapi kalau kita nggak melihat uraiannya seperti itu, bingung nerangin ayat itu. Sampai sekarang saya rasa nggak ada orang bisa nerangin ayat itu. Memang. Tapi kalau kita sudah melihat bahwa Bapa mengerjakan, makanya anak bisa mengerjakan. Kalau enggak kan bingung kita. Mau ngarang apa kita tentang Allah mengerjakan, Bapa mengerjakan. Bapak mengerjakan apa ya? Segitu. Iya, oke Pak Yaya. Satu lagi Pak Yaya. Ini kan ada bicara di Keluaran 13 ini bicara tentang anak sulung. Saya juga melihat ada persamaan juga nih Pak. Waktu Musa kan dia mati lebih dulu dibandingkan bangsa Israel. Maksudnya dia kan di Gunung Sinai, Tuhan bilang kamu akan mati di sana seperti itu. Dia lebih dulu untuk untuk apa ya, maksudnya buat Musa memang lebih dulu mati gitu kan. Musa tidak masuk Kanaan, maksudnya gitu kan. Iya. Nah, saya ngeliat di Tuhan Yesus juga, saya ngeliat Tuhan Yesus juga harus mati duluan supaya kita yang di dunia ini, benar nggak Pak, akan selamat seperti itu Pak. Karena kayak Musa harus mati dulu supaya bangsa Israel yang tersisa ini akan selamat sampai ke Kanaan. Itu menurut Bapak seperti apa? Ya, saya ngeliatnya gambarnya seperti itu Pak. Ya, memang kan kita sudah katakan kemarin bahwa Musa itu kan gambar Kristus. Ya. Tapi sekali lagi begini, kan ketika kita bicara gambar Kristus bukan berarti gambar seluruhnya. Karena Allah kan nggak bisa memperagakan dari satu orang itu bisa menggambarkan seluruh Kristus. Jadi ada bagian-bagian dari Kristus itu yang menjadi bagian daripada orang tersebut untuk memperagakannya. Nah, kalau saya melihat Musa itu memperagakan yang saya katakan kemarin itu Kristus dan Yesus dari Nazaret. Yesus yang mana? Yesus yang firman menjadi daging itu. Itu bagian Musa. Itu bagian Musa sebagai Kristus tanda kutipnya.
Yaitu apa? Apa misi daripada Yesus menjadi daging? Misinya cuma satu, mati. Itu aja misinya dia. Membawa kita ke dalam kematian. Dan itu yang dia berlakukan. Dan itu pula misi daripada Musa. Musa tidak membawa mereka ke dalam pemerintahan di Kanaan. Dan itu yang dikerjakan oleh Yesus dari Nazaret. Dia membawa kita sampai kepada kematian. Nah, sekarang setelah kematian ada lagi, yaitu Kristus. Kristus yang tanda kutipnya yang bukan dalam daging, yang memimpin kita. Kristus yang firman itu yang tadinya bersama-sama dengan Allah, firman yang adalah Allah itu, yang sekarang langsung memimpin kita. Gitu. Nah, ini digambarkan oleh Yosua. Ya, digambarkan oleh Yosua karena terjadi pergantian tanda kutipnya, pergantian kepemimpinan. Yang tadinya Yesus dari Nazaret tunggal, dia satu orang, sekarang dia begitu masuk Kanaan itu corporate. Gitu ya. Oke. Tapi kalau Adria bisa lihat itu sudah bagus. Artinya maksudnya paling tidak lihat bahwa Musa dan tidak sampai seluruhnya kan. Ya. Oke. Makasih Pak Yaya. Oke, terima kasih Bu Adria. Silakan Pak Him. Selamat malam Pak Jo, selamat malam Pak Yaya. Malam, Pak. Jadi sebetulnya dulu kita kenal bangsa Israel sebagai bangsa yang tegar tengkuk. Kalau kita lihat kejadian Keluaran 13 ini kan memberikan kengerian yang sangat amat kepada bangsa Israel. Walaupun kematian anak sulung itu menjadi tulah ke-10 yang terakhir, tapi itu kan harusnya menjadi trauma ya, artinya di depan mata mereka melihat suara-suara, ya, mendengar dan melihat suara-suara kematian di mana-mana. Sampai akhirnya mereka dilepaskan. Jadi kemudian juga Tuhan di ayat 12 dan 13 itu, dari Keluaran 13, minta tentang anak sulung itu diperingati. Bahkan bukan kelahiran anak sulung, tapi kelahiran binatang sulung pun diperingati gitu. Tapi nyatanya dalam perjalanan 40 tahun di padang pengembaraan, selalu jatuh bangun di dalam dosa. Padahal Tuhan bersama mereka. Itu luar biasa. Ini kalau kita analogikan dengan bangsa umat Kristen saat ini, sebetulnya kalau bisa dikatakan mereka umat yang tegar tengkuk. Dibukakan begitu nyata bagaimana kebenaran itu, mereka tetap tidak mau. Karena mereka sebenarnya tidak pernah melihat kebenaran itu. Dan bukan hanya nggak mau melihat, tapi tidak mau mendengar, tidak membukakan hati, pikiran dia untuk kebenaran yang sudah dibukakan. Jadi memang mengerikan sekali. Jadi 40 tahun itu isinya cuma jatuh bangun aja. Jadi pikiran liar itu saya analogikan dengan teologi sebetulnya. Karena pikiran liar ini ujung-ujungnya kan cuma lembu emas aja. Jadi lembu emas itu sebenarnya dalam bentuk lain. Ya, Kristus itu sudah dijadikan lembu emas dalam kehidupan orang Kristen. Kira-kira gitu Pak Yaya. Mohon ini ulasannya dari Pak Yaya. Terima kasih. Memang begini, mungkin ada basic pemahaman kita sebelumnya yang kita dari dahulu kan selalu berpikir orang Kristen itu kan adalah orang yang mendapatkan rahmat Allah, yang mendapatkan kasih karunia. Kita punya berpikir begitu, kita punya basic berpikir tuh begitu. Karena apa? Karena kita dulu orang beragama Kristen. Iya. Sekarang pun kita beragama Kristen. Nah, basic pikiran kita itu pun terjadi sampai sekarang ketika kita ada dalam Kristus, kita berpikir orang Kristen itu adalah orang yang sudah diselamatkan Allah. Karena basic kita sebelumnya berpikir kita adalah orang yang diselamatkan Allah, makanya saya beragama Kristen. Sebenarnya Allah tidak pernah menyelamatkan orang kan berdasarkan agama. Betul. Itu sering sekali kita bahas. Jadi sekarang justru ketika kita melihat Kristus, kita bisa melihat bahwa orang Kristen itu bukan orang yang diselamatkan Allah. Orang beragama Kristen itu bukan orang yang berada pada track yang sama dengan bangsa Israel bahkan. Maksud saya bangsa Israel yang keluar dari Mesir ya, tidak bisa juga mereka disamakan dengan itu. Kalau bangsa Israel pada saat zaman Yesus, oke lah silakan saja. Artinya mereka memang orang dunia, mereka orang beragama iya, tapi mereka bukan orang yang beriman. Jadi ada perbedaan sekarang nih, kita bisa melihat bahwa ada orang yang beriman tapi tidak hidup dengan iman, tapi ada orang yang memang dari awalnya memang tidak beriman, walaupun dia beragama Kristen. Bagi saya melihatnya seperti itu sekarang.
Bahkan orang yang beragama Kristen bagi saya is nothing, nggak ada dalam Kristus. Kan kita sering katakan hal itu. Jadi pola berpikir kita sekarang mulai dirubah. Kita tidak lagi menunjuk-tunjuk tanda kutipnya orang beragama Kristen, karena mereka bukan orang beriman. Tapi justru fokusnya kita adalah bagaimana kita sekarang yang adalah orang beriman, jangan mengalami hal yang sama dengan bangsa Israel yang dahulu dikeluarkan dari Mesir. Karena bangsa Israel yang dikeluarkan dari Mesir itu adalah orang-orang yang tanda kutip menerima keselamatan. Sama seperti kita sekarang menerima keselamatan. Orang beragama Kristen tidak menerima keselamatan. Karena Kristusnya berbeda dengan yang diperagakan Allah dan yang digenapi dalam Kristus. Beda sekali yang mereka bahas itu. Tapi orang Israel yang di zamannya Musa itu betul-betul peragaan. Ya, bagaimana orang yang melihat perbuatan Allah, bagaimana orang yang sudah menerima tanda kutipnya darah anak domba itu, tapi dalam perjalanannya mereka bisa tidak hidup dengan iman. Nah, ini yang menjadi peringatan buat kita sebenarnya. Jadi kita tidak lagi melihat agama Kristen yang adalah orang yang sudah diselamatkan. Bagi saya sudah jauh itu, Pak. Saya pikir ya. Seharusnya kita juga sudah melihat ke situ. Tapi kalau benang merahnya kan tetap pada hati manusianya dong, Pak ya. Oh iya. Cuman kan dasar bergeraknya agama Kristen itu mereka tidak pernah menerima keselamatan. Jadi seperti yang kita bahas hari ini tentang darah di pintu itu, ya kan? Tentang darah anak domba, tentang anak domba itu kan enggak pernah ada dalam agama Kristen. Bagaimana kita bisa melihat bahwa kita ini adalah bagian daripada kematian itu. Kita ini adalah orang yang terlibat dalam menerima daging itu, minum darahku dan makan dagingku itu. Nah, ini yang harusnya ada pada kita yang sudah beriman, yang sudah melihat apa yang Allah peragakan itu, dan itulah merupakan dasar kita maju terus dalam peperangan dalam ini. Kalau bicara hati, tentu saja orang yang beragama Kristen dan orang yang beriman ya tetap saja dipengaruhi oleh hati. Bagi mereka yang tidak beriman, hatinya memang sudah tidak beriman, tidak ada imannya. Cuma sekarang menjadi masalah kan bagi kita yang beriman, bagaimana hati kita? Apakah kita bertumbuh sesuai dengan iman itu, ataukah hati kita masih melekat pada Mesir? Jadi ini masalahnya adalah bagi kita yang sekarang sudah keluar dari Mesir, ini yang menjadi fokusnya. Bagi kita yang sudah melihat perbuatan Allah, kita justru harus fokus kepada perbuatan Allah. Itu yang dikatakan peringatkanlah, rayakanlah, dan sebagainya itu, Pak. Oke, terima kasih, Pak. Tapi tadi bagus kalau Pak Him katakan tentang mereka punya peristiwa pada masa itu luar biasa. Memang saya rasa itu yang harus menjadi, itu juga peristiwa bagi kita sebenarnya. Kalau kita bisa melihat bagaimana Kristus mati ya, dalam situasi begitu bahwa saya inilah yang harus dikeluarkan dari dunia, kita bisa melihat hal-hal itu hal-hal yang baru sebenarnya, Pak. Bangsa Israel itu tidak pernah punya pemahaman seperti itu sebelumnya. Bayangkan kan mereka budak. Ya, mereka budak, lalu sekarang mereka mau diselamatkan dengan tanda kutipnya, bukan dengan cara mereka. Dengan tanda kutipnya cuma ada dalam rumah, makan daging domba, mah enak ya kan. Susah apa makan daging domba. Ya kan? Ya artinya sesuatu yang menyenangkan bagi mereka. Tapi ini pemahaman yang dibangun oleh Allah, suatu pemahaman. Jadi pemahaman yang belum pernah mereka belum miliki sebelumnya, namun sekarang mereka disuruh melakukan hal itu. Jadi mereka harus terlibat. Nah ini pemahaman. Kita pun juga harus seperti itu. Kita berarti harus merubah pola pemahaman kita dengan konsep-konsep teologi yang tidak pernah kita lakukan sebelumnya. Sekarang bagaimana saya melihat keselamatan itu? Saya harus melakukan itu, tanda kutipnya. Melakukan artinya kan terlibat. Mengambil bagian dalam kematian itu. Iya, soal kematian itu kan sebetulnya ekstra, benar-benar di luar akal sehat ya. Iya. Jadi sebetulnya seperti Kristus mati di kayu salib juga itu sebetulnya udah ekstra di luar pikiran kita lah. Harusnya kita tunduk ya pada rencana Tuhan itu ya. Iya, harusnya kita melihat. Masalahnya kan kita tidak melihat, Pak. Kita tidak bisa melihat, apalagi bagaimana kita bisa memahaminya. Kan nggak bisa. Kan sementara untuk seseorang itu hidup baru, yang perlu dirubah kan pemahamannya. Iya. Pembaharuan budi itu, pembaharuan pikiran itu kan pemahaman, di level pemahaman. Nah, orang tidak bisa memahami kalau dia tidak melihat realita itu. Ya, kalau dia melihatnya menurut, apalagi kalau dia melihat realita itu yang sudah dirubah-rubah versinya, seperti yang tadi Pak Jo bilang, ya kan sudah versi agama gitu. Mereka tidak melihat kenapa Yesus melakukannya. Mereka bilang, oh Yesus melakukannya karena ini. Jadi mereka yang sekarang caranya Yesus melakukan. Gitu. Iya, apalagi dibilang kalau dalam kematian Yesus kita ikut mati, itu bingung dia. Oh iya, tapi itu kan realitanya. Pada bahasa Israel itu realita gitu loh. Iya.
Ya, makanya tadi bagus tuh, tekankan hal itu, ya kan, bahwa Allah dengan kekuatannya, ya tekankan hal itu bahwa anak sulung itu adalah milik saya. Nah ini, jadi Allah kalau saya lihat tuh, kalau kita lihat dari zaman Adam bagus sekali loh, dari gambar-gambar yang general begitu sampai ke gambar-gambar yang detail. Jadi kita sekarang berbahagia melihat detail-detail itu. Yang mengherankan, zamannya Abraham mereka udah lihat duluan loh. Mungkin nggak tahu dengan pemahaman bagaimana ya, tapi mereka bisa melihat akan ada korban itu. Ya pasti dibukakan juga lah Pak. Iya, oleh Roh Kudus itu. Kalau tanpa pertolongan Roh Kudus rasanya pemahaman itu sulit Pak. Oh iya. Karena ujung-ujungnya pakai yang tadi saya bilang, pikiran liar manusia hanya pada baik dan jahat aja, gitu. Nah, bangsa Israel pun sekalipun mereka terlibat dalam perbuatan itu, mereka pun tidak memahami. Itu yang tadi Pak Him bilang. Makanya lembu emas keluarlah. Mereka tidak memahami. Ya, ini makanya sekali lagi di level pemahaman itu penting sekali. Keluar dari Mesir itu menjadi basic untuk kita pahami. Mendingan kita jangan keluar dulu deh. Sebelum paham gitu loh, mendingan sampai di sana balik lagi tanya, Tuhan gimana maksudnya? Iya, kalau dipikirkan Tulah 10 ini memberi pemahaman yang luar biasa, menekankan bahwa kekuatan Allah. Tapi ketika lembu emas itu kan benar-benar, aduh, itu pelecehan benar buat Tuhan itu. Itu antik ya? Iya, antik. Kok ada cerita lembu emas itu, Pak? Ya. Bahkan kan Pak Yaya sering bilang, si Harun itu seolah-olah apa cerita lembu emas itu Harun bilang lempar ke api apa, terus tiba-tiba muncul lembu emas. Itu kan cerita bohong, Pak. Lembu emas itu pasti kan kerjanya dipahat itu pasti. Harun aja kaget. Bohong itu pasti si Harun itu. Ya itu bahasanya dia disuruh itu dia bikin jadilah seperti itu. Iya. Oke Pak, terima kasih Pak. Terima kasih. Ya. Oke, terima kasih Pak Him. Pak Vincent, ada yang mau disampaikan Pak? Ya, selamat malam. Ya ini menarik sekali kalau saya lihat di Keluaran ya Pak ya. Artinya bagi kita yang lahir baru, bagi yang sudah percaya dalam tanda kutip, yang sudah ambil bagian dalam kematian Kristus, ternyata yang disebutkan tadi oleh di pasal pertama ya, kalau nggak salah ya, peringatilah buatlah perayaan. Itu kalau saya lihat dari sesi-sesi sebelumnya kita sudah mendiskusikannya ya, itu artinya ini ya Pak ya, hukum ketetapan Allah yang diberikan pada saat kita keluar dari kebinasaan itu ya Pak ya, dari dunia itu ya Pak ya. Yeah. Jadi realita baru itu ternyata adalah hukum-hukum atau itulah kasih karunia yang kita terima ya dari Kristus sendiri ya Pak ya, setelah kita mengambil bagian dari ada kematian Kristus dan kebangkitan Kristus itu sendiri. Jadi saya rasa mungkin gagal pahamnya adalah betul Pak tadi yang sudah disampaikan, bukannya melihat pada sebuah realita baru, sebuah ruang lingkup baru, keberadaan pada jenis baru, atau melihat bahwa kalau dalam sudut pandang agama ya yang di luar Kristus, bukannya melihat pada ternyata kematian Kristus itu adalah kematian dari kehidupan kita yang lama ya, sehingga masuk ke dalam kehidupan yang baru, pada jenis yang baru, bukan menjalankan ritual-ritual yang seolah-olah kita anggap ini kehidupan baru nih, nanti kan rasanya udah tenang kalau udah menjalankan ritual. Tadi yang jelas sekali Pak Jo dan Pak JK sampaikan. Ya gitu aja terus, berhayal terus, mensugesti diri terus bahwa kita sudah terselamatkan, sudah pokoknya sudah klop lah, mendapatkan merasakan hal-hal seperti itu ya. Jadi ternyata bukan itu sebuah kehidupan yang Allah peragakan, sebuah hukum yang Allah berikan. Kalau saya melihatnya kehidupan baru itu ketika Kristus ada sebuah pemisahan
Pemisahan di mana ketika saya mendapatkan pemahaman tentang hukum-hukum baru, tentang hikmat Kristus yang berupa itu tadi, ketetapan-ketetapan baru, saya melihat bahwa itu bertentangan dengan apa yang saya pahami pada saat saya di luar Kristus. Ketetapan-ketetapan lama, pemahaman-pemahaman lama, anggapan-anggapan lama yang saya anggap benar dari orok, mungkin jangan-jangan dari janin kali. Saya udah mendengar kebenaran itu ya, katanya kan begitu ya. Kalau dari janin bisa mendengarkan frekuensi-frekuensi yang nggak benar, jangan-jangan itu dari dulu sampai besar, sampai sebelum kita mengenal Kristus. Nah, jadi dan fatalnya sih kalau tidak melihat bahwa keselamatan itu terletak pada kematian dan kebangkitan Kristus, kematian kehidupan lama kita, jenis lama kita, ya itu memang fatal ya, tidak membuang semuanya itu. Benar Pak, levelnya level pemahaman. Sebenarnya kan sederhana ya, tinggal membuang aja pola pemahaman yang lama yang kita anggap benar, memang udah berbeda. Sehebat apapun lah disusun kerangkanya, strukturnya, pembelajaran teologinya, tetap saja itu bukan bagian dari tadi yang disampaikan. Ya bukan sudut pandangnya Allah kok, bukan pola yang dibangun Allah ya Pak JK tadi Pak JK sampaikan. Nah, apa yang mau diambil lagi dari yang seperti itu yang bukan dari Allah? Tapi benar-benar jelas itu penghinaan, betul Pak Himawan bilang itu ketika mengambil yang yang sudah tidak diberlakukan Allah kemudian diterapkan bagi pengikutnya, bagi anggota agamanya, gerejanya, gereja organisasinya. Nah, ini kan sesuatu yang merupakan pelecehan, merupakan penghinaan atas tadi itu darah anak domba loh ini, yang enggak begitu seriusnya, begitu luar biasanya diperagakan Allah kok dilecehkan begitu. Dengan pola pikir bahwa merayakan ritual itulah keselamatan, tapi tidak memahami hakikatnya dan ambil bagian di dalam hakikat karya penyelamatan Allah itu yang benar. Jadi ya disitulah saya rasa kita bersyukur sekali kalau yang mendapatkan pemahaman ini, kita semua dan bertahan pada pemahaman ini. Jadi apakah betul, mungkin pertanyaannya, apakah betul Pak di Keluaran 13 ini sebenarnya yang difokuskan itu adalah ketika orang sudah keluar dari dunia, dari kebinasaannya dan masuk dalam kematian Kristus atau kehidupan yang baru, kehidupan Kristus, apakah disitulah kita indikator bahwa kita hukum-hukum itu merupakan indikator bagi kita memulai langkah bersama Kristus tadi untuk melihat realita Kristus dalam demikian Pak JK, mohon dielaborasi. Waduh. Silakan Pak JK. Iya, saya melihat hari ini khususnya saya melihat bahwa perkataan rayakan, ya, ingatkan itu sesuatu yang sangat serius. Karena ada satu hal yang kita perlu ketahui bahwa perayaan-perayaan Israel, ada beberapa perayaan kan sama-sama seperti tadi, ada Paskah, lalu ada roti tak beragi, dan ada beberapa lagi perayaan-perayaan itu harus mereka rayakan di tanah Kanaan. Jadi perintahnya jelas, kalau kamu masuk tanah Kanaan, maka kamu rayakanlah perintah ini, yang hal-hal yang disuruhkan itu, yang diperintahkan itu. Karena tentu saja yang disuruh rayakan itu sesuatu yang sudah mereka alami kan. Jadi sesuatu yang mereka alami, lalu di situ juga mereka melihat bagaimana Kristus diperlihatkan kepada mereka. Dan mereka jangan lupa hal itu, supaya mereka bisa, kalau saya melihat, ya itulah tanda kemenangan.
Jadi kalau kita masuk ke Kanaan, artinya dalam keberadaan kita sekarang yang sudah Christ in you, dalam perjalanan kita yang sudah tanda kutipnya Kristus memerintah, maka kita harus mengetahui perayaan-perayaan itu. Kita harus mengetahui peristiwa-peristiwa yang Allah perintahkan untuk mereka rayakan, yang Allah perintahkan untuk mereka ingat, yang Allah perintahkan untuk ceritakanlah kepada anak-anak kamu. Karena itu peristiwa-peristiwa yang sangat penting bagi perjalanan kita tanda kutipnya di dalam pemerintahan Allah di tanah Kanaan. Nah, itu sesuatu yang kalau menurut saya kita perlu ketahui sekali supaya kita juga bisa melihat bagaimana pemerintahan di dalam tanah Kanaan itu dengan melihat apa yang telah Allah sudah kerjakan itu. Karena pasti punya pengaruh sesuatu yang besar dengan keberadaan kita di tanah Kanaan. Dan saya melihat itu pengaruhnya besar. Kenapa Allah perintahkan untuk mereka rayakan? Pasti punya sesuatu peranan untuk terhadap sesuatu yang mereka akan hadapi di dalam tanah Kanaan. Dan tentu saja peranannya pasti untuk mengingatkan mereka bahwa Allah yang mereka sembah ini, Allah yang memerintah ini, ya Allah ini tanda kutipnya luar biasa. Allah ini sebagaimana yang diperlihatkan pada mereka. Ya. Jadi semua peristiwa-peristiwa itu punya makna dan itulah Kristus. Karena dengan melihat makna-makna itu, maka kita bisa berjalan dalam tanah Kanaan itu dengan berkemenangan. Itu yang saya lihat sih pentingnya kenapa perayaan dan mengingatkan hal-hal itu. Supaya kalau kenapa harus ceritakan kepada anak-anak mereka supaya anak-anak mereka juga melihat hal yang sama dengan yang dialami oleh orang tuanya. Nah, tentu saja itu pun juga perlu diceritakan kepada kita yang sekarang yang sudah dalam Kristus supaya apa? Supaya kita juga melihat peristiwa yang sama dengan yang dialami oleh orang-orang Israel itu yang sudah digenapi di dalam Kristus. Jadi kita melihat di dalam Kristusnya, dalam penggenapan-penggenapan Kristus itu, Pak. Tentu saja sekali lagi saya katakan, kita tidak boleh melepaskan penggenapan-penggenapan Kristus itu dengan dasar dari apa yang Tuhan Yesus genapkan. Jadi misalnya, Yesus mati di kayu salib, itu dasarnya apa? Yaitu Paskah. Nah, kita harus mengetahui betul apa itu Paskah, supaya kita mengetahui bagaimana kematian Kristus, supaya kita bisa berperan dalam kehidupan kita yang bersama Kristus ini. Itu sebenarnya. Jadi jalur itu jangan diputus. Kalau kita melihat zaman sekarang kan kebanyakan jalur itu diputus, mulai dari Yesus aja. Kebanyakan cerita yang lain yaitu tinggal kita karang-karang lah. Itu kan cuma cerita sejarah dan sebagainya. Dan mereka mulai dari Yesus tapi dengan memberikan makna yang berbeda. Ya. Okay. Terima kasih Pak. Iya. Thank you, Pak Pak. Jo. Oke, Pak. Thank you. Oke, ada satu hal lagi Pak yang menjadi perhatian bahwa di akhir dari Keluaran 13 ini, apakah memang pertobatan itu bukan segalanya Pak? Itu hanya awal. Karena begini, di ayat 21 dikatakan begini, Tuhan berjalan di depan mereka siang hari dalam tiang awan, menuntun mereka malam hari dengan tiang api. Ini Immanuel, ini Christ in you. Tetapi tetap saja sebagian besar dari mereka tidak bisa masuk ke dalam Kanaan. Kurang apa lagi? Kalau kita oke lah, tidak lihat apa-apa kan gitu. Meskipun kita bisa melihat dengan mata rohani kita lah. Mereka melihat sesuatu yang material, yang tangible kata Pak Mesa. Tiang awan mereka lihat, tiang api mereka lihat. Tapi itu pun gagal untuk membawa mereka untuk taat. Apa yang menjadi penyebabnya ya Pak? Ya itu bicara hati ya. Tapi begini menurut saya, mereka yang melihat saja tidak bisa move on gitu kan, tidak bisa masuk. Bagaimana dengan kita yang tidak melihat? Bagaimana kita bisa move on? Gitu kan. Tentu saja yang saya maksud bukan melihat tangible-nya ya. Melihat Kristus yang diperagakan dengan tiang awan, tiang api itu. Karena tiang awan, tiang api itu kan Kristus kan, gambaran Kristus kan. Kita berada dipisahkan, jadi itu perjalanan orang yang masuk dalam pemisahan sebenarnya. Karena tiang awan itu memisahkan mereka dengan orang-orang Mesir. Nanti minggu depan kita coba lihat pembahasannya. Tapi yang jelas tiang awan, tiang api itu adalah Kristus. Yang berjalan tadi bagus sekali, Christ in you kan. Dialah yang menuntun kita dalam perjalanan, dia berperang dan sebagainya. Nah, zaman sekarang juga banyak kok orang melihat secara fisik tapi kemudian tidak bisa menghargai apa yang secara fisik itu ada. Banyak kan?
Contohnya kan banyak di dalam Indonesia aja banyak kan pembangunan-pembangunan yang dilakukan Jokowi, tetap aja ada yang protes. Iya kan, sengaja nggak mau melihat, malah diputar balik ceritanya dan sebagainya. Ada, dan itu kan berbicara tentang orang itu punya agenda. Agenda dia, agenda sendiri begitu. Jadi dia tidak melihat agenda Allah, dia tidak melihat Allah punya maksud, Allah punya tujuan. Dia hanya melihat suatu perintah-perintah, lalu ya dia membaca semua itu dengan agenda dia. Kalau saya melihat ya perjalanan tiang api ini, mereka melihat begini kepada Tuhan, dan mereka sering tuduhkan kepada Musa, lo tanggung jawab ya, lo kan bawa kita keluar dari Mesir. Iya kan gitu. Sekarang lo tanggung jawab, lo kasih kita makan, lo kasih kita minum, lo kasih kita jaga dari musuh. Kan itu yang saya lihat dari mereka punya agenda. Jadi faktor dagingnya kuat di situ, Pak. Jadi mereka bukan melihat Allah punya agenda nih. Allah kan nggak pernah lepas tanggung jawab, tapi dalam perjalanan mereka selalu menuntut Allah karena dia punya agenda itu. Zaman sekarang juga banyak orang yang mungkin sudah melihat realita Kristus, tapi kemudian menjadikan Allah yang harus bertanggung jawab. Padahal kan sebenarnya kalau kita lihat peristiwa bangsa Israel, termasuk tadi Pak Jo bilang kok mengherankan mereka sudah lihat peristiwa yang luar biasa. Sebenarnya kan kita bisa melihat di situ bangsa Israel itu mendapatkan keuntungan dari Allah punya agenda. Tapi mereka nggak mau lihat itu. Mereka punya agenda. Jadi mereka nggak melihat benefit daripada keselamatan yang mereka lihat. Yang Allah peragakan. Zaman sekarang juga banyak orang begitu. Ditawarkan Kristus, dikasih tahu Yesus sudah datang, dia nggak melihat benefitnya. Apa benefitnya? Dia lebih melihat benefit bagusan Tuhan nggak datang. Karena saya masih bisa hidup dalam dosa. Ya kan? Dan saya lebih senang Tuhan nggak datang, tapi saya bisa minta-minta sama Tuhan. Gitu. Iya. Orang lebih melihat dia punya agenda, orang nggak melihat Tuhan punya agenda. Nah ini sebenarnya bagi kita yang kita juga harus waspada, karena itu kan bisa terjadi pada kita. Sama lah semua orang. Kenapa Tuhan peragakan itu? Karena begitulah hati manusia. Di sisi yang lain, jadi Allah punya agenda dan diperlihatkan bagaimana hati manusia. Dan kita pun harus tahu bahwa hati kita pun juga punya kecenderungan ke situ. Nah sekarang kita harus mengarahkan, karena ada juga contoh yang baiknya kan. Yosua dan Kaleb itu kan contoh yang baik kan. Yosua dan Kaleb itu kalau kita baca lagi kisahnya mereka melihat agenda Allah. Mereka lihat bagaimana Allah bekerja mengeluarkan mereka dari Mesir, apalagi masuk Kanaan. Gampang. Dan itu yang membuat Yosua memimpin peperangan-peperangan di Kanaan dengan begitu dahsyat itu. Karena dia sudah melihat Allah. Jadi dia memperhatikan yang Allah perbuat itu. Yang tadi kita bahas bahwa Allah juga perintahkan mereka perayaan-perayaan, salah satunya itu. Melihat bagaimana Allah perbuat begini. Jadi sama seperti tadi yang Yesus katakan, anak melihat apa yang dikerjakan Bapa, maka anak mengerjakannya. Seharusnya kita juga begitu. Kita harus bisa melihat apa yang dikerjakan Bapa, kita harus bisa melihat apa yang dikerjakan Yesus, maka itu pula yang kita kerjakan, gitu loh Pak. Jadi kuncinya memang harus melihat, ya kan. Tetapi sekarang melihatnya kan harus secara Kristus kan, dan memahami makna itu. Kita harus menggali maknanya. Jadi bukan melihatnya menurut pemahaman manusia, apalagi agamawi, tapi harus melihat menurut pemahaman Allah bagaimana, gitu Pak. Iya, oke, Pak JK, silakan untuk konklusinya. Sebenarnya saya melihat begini loh, kita bisa bersyukur sekali kalau bisa melihat bahwa Allah bekerja, ya Allah memperagakan dengan satu tujuan supaya kita sebagai tubuh Kristus di dalam penggenapannya juga bisa melihat dan bisa menikmati akan hal-hal yang sudah disediakan Allah, tentu saja disediakannya dalam Kristus. Dan pasti segala sesuatu yang Allah perbuat itu pasti berbeda dengan apa yang sudah diterima sebelumnya. Ya, yang pernah diajarkan kepada kita karena melalui kehidupan kita yang lama. Bersama seperti kepada bangsa Israel. Ya, sesuatu yang baru bagi mereka. Untuk memotong domba, kemudian untuk menaruh darahnya di ambang pintu. Itu kayak orang yang bagaimana ya? Sesuatu yang sebenarnya mungkin kalau menurut ukuran manusia, kalau mau dipikir-pikir, apa yang bisa membuat mereka dilepaskan hanya dengan menaruh darah di atas pintu begitu. Jadi kalau dari sudut pandang manusia, hal-hal seperti itu bukanlah sesuatu yang dapat dimengerti. Sama seperti zaman sekarang, apa yang bisa dimengerti oleh orang manusia dengan mendengar bahwa Yesus sudah disalib, darahnya dicurahkan dan menyelamatkan kita? Apa yang bisa dimengerti dengan hal itu? Bagi orang mungkin mereka tidak bisa melihat lebih dalam tentang hal itu ya. Namun ternyata
dalam peristiwa yang sudah diperlihatkan pada kita, Allah justru melihat darah itu. Karena dikatakan dengan jelas di dalam Keluaran 13 itu, kalau aku melihat darah itu, maka aku akan melewati rumah itu. Ya. Jadi dia tidak akan memberikan kemusnahan pada rumah ini. Ini yang menjadi penting, dan ini pula yang harusnya kita percaya. Sebagaimana bangsa Israel juga tunduk pada apa yang Allah perintahkan itu, harusnya kita juga bisa melihat ya, dan memahami. Jadi ini suatu pemahaman yang baru bagi Israel, yang juga mungkin bagi kita adalah pemahaman yang baru tentang keselamatan yang dibukakan kepada kita. Tapi sekali lagi, kalau kita gagal melihat apa yang dibukakan Allah kepada umatnya di dalam perjanjian lama ini, maka tentu saja kita juga akan gagal melihat realita di dalam Kristus. Karena kebanyakan justru yang diperagakan pada umat Allah di perjanjian lama ini pula yang banyak di tanda kutipnya, saya mau katakan, yang mereka di warning, diperingatkan, bahwa kalau mereka tidak memperhatikan hal-hal ini, maka akan terjadi apa yang tidak sesuai dengan rancangan Allah. Tentu saja itu berarti kita juga harus memperhatikan. Ya. Bahkan kepada Yosua juga dia diperintahkan waktu ketika dia akan masuk ke tanah Kanaan. Saya ingat ayat itu, coba kita lihat sebentar ya. Di dalam kitab Yosua 1, jadi sudah banyak peristiwa yang terjadi di belakang, dan sudah banyak hukum-hukum Allah yang diberikan kepada mereka. Ya, sama seperti kepada kita, sudah banyak yang diperlihatkan Allah kepada kita, hukum-hukumnya sudah dibukakan, lalu berfirmanlah Allah kepada Yosua, Musa telah mati, ya kan? Sebab itu bersiaplah sekarang seberangnya sungai Yordan ini, engkau dan seluruh bangsa ini menuju negeri yang akan kuberikan kepada mereka, kepada orang Israel itu, dan seterusnya. Setiap tempat yang akan diinjak oleh telapak kakimu, kuberikan kepadamu seperti yang telah kujanjikan kepada Musa. Dan seterusnya, bahkan dikatakan di sini, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab engkau yang akan memimpin bangsa ini memiliki negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka untuk diberikan pada mereka. Hanya, ini perhatikan ini, kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh, bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang diperintahkan Musa kepadamu, janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Tentu saja walaupun ada kata hukum, seluruh hukum yang diperintahkan kepada Musa, maka itu bukan berarti hukum yang tertulis tentu saja. Tetapi hukum itu diberikan dalam rangka memperlihatkan Kristus. Nah, jadi dengan memperhatikan apa yang sudah Allah berikan kepada mereka sebelum mereka masuk ke dalam Kanaan. Dan tentu saja kalau kita berbicara hukum, itu termasuk seperti yang tadi kita bahas tentang perayaan-perayaan. Karena perayaan-perayaan itu juga membahas tentang hukum-hukum Tuhan. Apa yang harus mereka lakukan dalam perayaan-perayaan itu dan seterusnya. Itu masuk di dalam hukum-hukum yang Musa tuliskan. Itu yang harus diperhatikan oleh Yosua. Demikian pula bagi kita. Jikalau kita ingin berjalan di dalam pemerintahan Allah yang sudah berlaku sekarang ini, kita harus memperhatikan apa yang sudah Allah kerjakan terlebih dahulu. Sekali lagi saya katakan, yang sudah digenapkan di dalam Kristus. Jadi kita harus banyak mengetahui hal-hal itu. Apa yang sudah digenapkan dalam Kristus itu kita harus cari tahu juga dasar-dasarnya yang ada di dalam Alkitab Perjanjian Lama. Karena semua yang dalam Perjanjian Lama inilah yang digenapkan dalam Kristus. Jadi kita bukan mengetahui apa yang digenapkan dalam Kristus itu menurut ajaran orang lain, tetapi kita harus melihat realitanya di dalam perjalanan bangsa Israel, perjalanan umat Allah yang ada di dalam Perjanjian Lama, supaya kita mengerti. Dan dengan pengertian itu, dengan wawasan itu, dengan pemahaman yang ada di dalam apa yang Allah sudah kerjakan inilah kita bergerak sekarang. Ya. Jadi sama seperti sekali lagi saya katakan, sama seperti Yesus katakan, anak mengerjakan apa yang dia lihat Bapa kerjakan. Seharusnya pun kita demikian. Kita mengerjakan tanda kutip keselamatan itu, sebagaimana Paulus katakan, kerjakanlah keselamatan itu, menurut apa yang kita lihat di dalam Kristus yang sudah dikerjakan oleh Bapa. Saya rasa itu dulu Pak Jo. Sampai ketemu